Mari kita dengarkan bersama kisah suami membawa mertua tinggal bersama, lalu pamit dinas ke luar negeri selama 4 tahun. Aku mengantar suamiku ke bandara, lalu memblokir 6 kartu kredit, black card-nya dan mengajukan gugatan cerai yang membuat keluarga suamiku mematung. Padahal, baru saja ibu mertuaku menangis terseduh-seduh melepas kepergian anaknya yang katanya akan dinas ke Jerman selama 4 tahun demi masa depan. Aku terdiam kaku saat menerima SMS notifikasi bahwa kartu kreditku baru saja digesek sebesar 280 juta untuk membeli perhiasan berlian di Plaza Indonesia, Jakarta. Ternyata, negara Jerman yang dimaksud suamiku terletak di sebuah resor bintang 6 di Bali. Dan uang darah daging kami sebesar 2 miliar telah lenyap tak berbekas dibawa lari bersama selingkuhannya yang masih muda, meninggalkan 2 hal untukku, sebuah pengkhianatan yang teramat dalam, dan 2 mertua tua yang cerewet yang memaksaku melayani mereka layaknya pembantu. Hujan deras yang tiba-tiba mengguyur Jakarta di akhir musim kemarau, membuat udara di dalam apartemen mewah kami terasa lembab dan dingin. Aku berdiri di dekat jendela, menatap rintik hujan yang menerpa kaca, tempered glass, sementara di dalam hatiku muncul firasat buruk yang sulit dijelaskan. Di belakangku, suara tawa riuh mertua dan suamiku memecah kesunyian yang biasanya menyelimuti rumah ini. Hari ini adalah hari yang istimewa. Menurut suamiku, Bima, ia telah menyetir sendiri ke kampung halamannya di Purwokerto sejak subuh untuk menjemput orang tuanya ke Jakarta. Bapak Haryo dan Ibu Tari datang dengan membawa berbagai macam oleh-oleh khas desa, mulai dari beras rojo lele kualitas super hingga puluhan butir telur ayam kampung yang dibungkus rapi dengan jerami. Melihat pemandangan itu, orang luar pasti mengira ini adalah potret keluarga yang paling bahagia di dunia. Namun, dengan firasat seorang wanita yang telah hidup bersama Bima selama 7 tahun, aku melihat ada sesuatu yang tidak beres pada tatapan matanya yang selalu menghindar. Makan malam disajikan lebih mewah dari biasanya. Aku sengaja pulang kerja lebih awal untuk memasak ikan bumbu kuning dan sayur asem kesukaan mertuaku. Bima duduk di ujung meja, menuangkan minuman untuk ayahnya, dengan wajah yang berseri-seri secara berlebihan. Ia berdeham, meletakkan gelasnya di atas meja dengan bunyi klak, menarik perhatian kami bertiga. Bima menatapku, lalu menatap orang tuanya, dan mulai berbicara dengan nada serius. Bapak, Ibu, istriku, hari ini aku menjemput Bapak dan Ibu ke sini karena ada hal penting yang ingin kusampaikan. Perusahaanku baru saja mengeluarkan keputusan untuk mengirim staf inti, mengikuti pelatihan dan mengelola cabang di Jerman selama 4 tahun. Ini adalah kesempatan emas bagiku untuk dipromosikan menjadi wakil direktur utama saat kembali nanti. Jajaran direksi mempercayaiku, dan aku sudah menerimanya. Aku mematung, sumpit di tanganku nyaris terjatuh. 4 tahun adalah waktu yang sangat lama, namun ia tidak pernah berdiskusi sepatah kata pun denganku. Aku menatapnya, berusaha menjaga suaraku setenang mungkin untuk bertanya, kamu pergi ke Jerman 4 tahun? Hal sebesar ini kenapa kamu tidak bilang padaku sebelumnya? Bima buru-buru menggenggam tanganku, menatapku dengan penuh rasa bersalah, tapi aku masih bisa melihat kepalsuan di baliknya. Tolong mengerti, Laras. Keputusannya sangat mendadak, bos besar memanggilku, dan aku harus segera menerimanya sebelum diambil orang lain. Kepergianku ini demi masa depan keluarga kita. Aku ingin setelah pulang nanti, aku bisa memberikan kehidupan yang lebih makmur untukmu dan anak-anak kita kelak, pindah ke rumah yang lebih besar, bukan tinggal di apartemen seperti ini terus. Ibu Tari yang mendengar putranya akan pergi ke luar negeri, matanya langsung berbinar-binar, mulutnya tak bisa berhenti tersenyum. Ia menepuk pahanya dengan keras, suaranya yang lantang menenggelamkan suara hujan di luar. Ya ampun, ini rejeki nomplok buat keluarga kita. Anakku Bima memang hebat. Pergi ke Jerman itu ke negeri bule, Pak. Ini kebanggaan terbesar untuk keluarga kita. Nak, kamu tenang saja berangkat dinas. Urusan rumah dan segalanya sudah ada Laras yang urus. Bapak Haryo juga mengangguk-angguk, menyesap minumannya dengan wajah puas. Laki-laki itu memang harus merantau mencari pengalaman. Kamu pergi itu sudah benar. Bapak dan Ibu dukung 100%. Bima menoleh ke arahku, meremas tanganku dengan lembut seolah ingin menyalurkan keyakinan, tapi tangannya terasa sangat dingin. Ia lalu melanjutkan rencana yang ia sebut sempurna itu. Sayang, aku pergi jauh jadi aku tidak tenang meninggalkanmu sendirian di rumah, apalagi meninggalkan Bapak dan Ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan di kampung tanpa ada yang merawat. Makanya, aku sudah memikirkannya matang-matang. Selama 4 tahun aku pergi, Bapak dan Ibu akan tinggal di sini bersamamu. Dengan begitu, rumah akan terasa ramai, Bapak dan Ibu bisa membantumu memasak, dan kamu juga bisa menggantikanku berbakti merawat kesehatan mereka. Kamu kan istri yang pengertian dan pintar mengurus rumah,
kamu pasti tidak akan mengecewakanku, kan? Kata-kata Bima terasa seperti jerat tak kasat mata yang mencekikku. Ia memojokkanku pada situasi yang sudah terjadi. Jika aku menolak, aku akan menjadi menantu yang egois, picik, menghalangi karier suami, dan tidak mau merawat mertua. Namun jika aku setuju, aku bisa membayangkan skenario hidup bersama ibu mertua yang terkenal cerewet dan suka mencari kesalahan, sementara suamiku berada jauh di ujung dunia. Aku melirik Ibu Tari, melihatnya menatapku tajam seolah sedang menyelidiki reaksiku. Aku menarik napas dalam, menahan rasa tidak nyaman yang membuncah di dada. Aku tidak melarang kalau Mas Bima pergi dinas untuk karier, tapi soal mengajak Bapak dan Ibu tinggal di sini selama 4 tahun, menurutku perlu dipikirkan lagi. Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan rumah yang luas di kampung, tinggal di apartemen yang sempit begini, aku takut mereka tidak betah dan malah memengaruhi kesehatan mereka. Apalagi aku kerja sampai malam, takutnya tidak bisa mengurus mereka dengan baik. Wajah Ibu Tari langsung berubah garang, ia meletakkan mangkuk nasinya dengan kasar. Laras, apa maksud ucapanmu itu? Kamu menganggap kami orang tua kampung yang kotor? Atau kamu takut kami menumpang hidup padamu? Anakku banting tulang untuk menghidupi rumah ini. Sekarang dia mau pergi dan minta tolong kamu merawat orang tuanya sebentar saja, kamu sudah menolak mentah-mentah. Katanya menantu yang baik dan istri yang berbakti. Bima buru-buru menengahi. Suaranya terdengar manis membujuk, namun tatapannya memberiku tekanan. Ibu, Laras tidak bermaksud begitu. Istriku cuma khawatir Bapak dan Ibu tidak terbiasa. Sayang, orang tuaku sudah tua, kadang sakit-sakitan. Kalau ditinggal di kampung aku tidak akan tenang bekerja di sana. Kalau kamu sayang padaku, sayangilah sampai tuntas. Anggap saja kamu membantuku memikul tanggung jawab keluarga supaya aku bisa fokus bekerja. Aku janji, gaji dari sana akan kukirim semua untuk kamu pegang. Kamu mau beli apa saja, terserah kamu. Mendengar janji soal uang dan tanggung jawab, aku tahu aku tidak bisa menolak begitu saja di depan mertuaku saat ini. Aku mengangguk dengan enggan, hatiku terasa seberat batu. Baiklah, kalau Mas sudah memutuskan dan Bapak Ibu juga ingin tinggal di sini, aku akan menurut. Tapi aku mohon pengertian Bapak dan Ibu kalau nanti ada kekuranganku. Bima menghela napas lega, kembali menuangkan minuman untuk ayahnya, dan mulai membayangkan masa depan yang gemilang. Mulai dari akan membeli rumah mewah di kawasan elit, hingga mengajak seluruh keluarga liburan ke Eropa. Suara tawa dan obrolan kembali terdengar. Namun aku duduk di sana, mengunyah nasi yang terasa sangat pahit di tenggorokan. Aku menatap Bima, pria yang telah tidur seranjang denganku bertahun-tahun, tiba-tiba terasa sangat asing. Mengapa dia pergi begitu mendadak? Mengapa matanya tidak berani menatap lurus ke arahku saat bicara soal perjalanan ini? Instingku mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan di balik kedok sempurnanya ini, tapi aku belum bisa menyebutkan apa itu. Makan malam usai, aku sibuk membersihkan dapur. Suara televisi di ruang tamu sengaja dibesarkan, diiringi suara tawa Ibu Tari yang lantang. Aku mengintip dari celah pintu, kulihat Bima sedang berada di balkon, menerima telepon. Ia berbicara dengan suara sangat pelan, terlihat sembunyi-sembunyi, sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Saat aku hendak melangkah keluar untuk melihat, ia sudah mematikan teleponnya dan masuk kembali ke dalam rumah dengan senyum yang selalu menempel di bibirnya. Malam itu, Bima tidur sangat nyenyak, sementara aku berbaring gelisah. Mendengarkan suara hujan yang turun dengan teratur dan dengkuran suamiku, hatiku dipenuhi dengan keraguan yang belum terjawab. Keesokan paginya, suasana perpisahan menyelimuti apartemen kami. Namun anehnya, orang yang terlihat paling berat hati adalah Bima, bukan aku. Ia bangun sangat pagi, memeriksa kembali koper bawaannya, dan merapikan setelan jasnya yang elegan. Mertuaku bangun lebih pagi lagi untuk memasak opor ayam, memaksa Bima makan banyak agar kuat di perjalanan jauh. Ibu Tari terus menggenggam tangan putranya, menangis terseduh-seduh sambil memberikan berbagai macam wejangan, mulai dari menjaga kehangatan tubuh hingga berhati-hati terhadap orang asing di negeri orang. Laras, kamu yang antar aku ke bandara ya? Pesawatku lepas landas jam 10. Kita berangkat sekarang sudah pas waktunya, kata Bima sambil melirik jam tangannya dan mendesakku. Aku diam-diam mengambil tas tanganku dan kunci mobil. Dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Bima terus memegang tanganku, mengucapkan kata-kata cinta yang manis. Kamu baik-baik di rumah ya? Sampai di sana aku akan langsung video call. Jaga dirimu, jangan kerja terlalu diforsir. Kalau Bapak dan Ibu ada salah-salah kata, tolong dimaklumi saja demi aku ya. Aku menyetir dengan pandangan lurus ke depan, hanya bergumam pelan menanggapi ucapannya.
Di dalam hatiku saat ini bukan kesedihan karena berpisah dengan suami, melainkan perasaan hampa dan lelah. Mobil berhenti di terminal keberangkatan internasional. Bima memelukku erat, mencium keningku dengan keras, lalu menarik kopernya berjalan masuk, tak lupa menoleh ke belakang melambaikan tangan dengan senyum cerah. Aku berdiri di sana menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu otomatis. Seharusnya aku menangis, atau setidaknya merasa sedih. Tapi tidak. Aku justru merasa lega seperti baru saja melepaskan beban yang berat. Namun di saat yang sama, rasa gelisah yang kurasakan kemarin kembali datang dengan lebih kuat. Kembali ke mobil, aku menyalakan mesin berniat kembali ke kantor. Tiba-tiba ponselku bergetar di dalam tas. Aku melirik layarnya, ada pesan masuk dari bank. Mungkin cuma pemberitahuan biaya tahunan atau iklan. Niatnya tidak ingin kubaca, namun kebiasaan profesiku membuatku mengambil ponsel itu. Pesan yang tertera di layar membuatku harus menginjak rem mendadak di pinggir jalan, jantungku berdebar kencang seolah mau melompat keluar dari dada. Kartu kredit tambahan Anda baru saja melakukan transaksi pembayaran sebesar Rp280.000 di Dior, Plaza Indonesia. Aku mengucek mataku, membaca ulang pesan itu sampai 5 kali. 280 juta rupiah. Angka yang fantastis, dan lokasinya ada di Plaza Indonesia, pusat perbelanjaan mewah di jantung kota Jakarta. Kepalaku berputar. Kartu tambahan ini kubuatkan untuk Bima pakai untuk keperluan mendesak atau menjamu klien. Katanya dia sedang melakukan proses, check-in, untuk terbang ke Jerman. Lalu kenapa kartunya digesek di sebuah butik perhiasan di pusat kota Jakarta pada waktu yang sama? Ada dua kemungkinan. Pertama, kartunya diretas atau dicuri. Kedua, dia tidak pernah berada di bandara seperti yang dia katakan. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Dengan pengalaman bekerja di lingkungan bertekanan tinggi, aku tahu aku tidak boleh panik. Aku menekan nomor layanan pelanggan bank. Suaraku terdengar dingin dan tegas, tidak gemetar sedikit pun. Halo, saya Larasati, pemilik kartu utama berakhiran 40. Saya baru saja menerima SMS pemotongan dana untuk transaksi besar yang saya curigai sebagai penipuan. Saya minta Anda segera memblokir secara darurat semua kartu yang terhubung dengan rekening ini, termasuk kartu utama dan kartu tambahan. Petugas bank memverifikasi dataku dan segera melaksanakan permintaanku. Setelah menutup telepon, aku duduk membeku di dalam mobil, tanganku mencengkeram kemudi begitu kuat hingga buku-buku jariku memutih. Jika kartunya hilang, Bima pasti akan langsung meneleponku. Tapi ponselku tetap diam. Aku mencoba menelepon nomor Bima, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dia mematikan ponselnya, ini cocok dengan alibinya bahwa dia sedang naik pesawat. Tapi bagaimana dengan transaksi tadi? Tidak ada pencuri kartu yang dengan santainya pergi ke mal mewah dan menggesek ratusan juta untuk membeli perhiasan. Di sana kamera CCTV sangat ketat. Sebuah pikiran mengerikan terlintas di kepalaku. Bima telah berbohong. Dia tidak pergi ke Jerman. Dia ada di Jakarta, dan uang itu dia gunakan untuk membeli berlian untuk seseorang. Aku teringat kembali tatapan menghindarnya semalam. Telepon sembunyi-sembunyi di balkon, dan ketergesa-gesaannya saat berangkat pagi ini. Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu menjadi sebuah gambaran yang menakutkan. Aku tidak jadi kembali ke kantor. Aku memutar arah mobil menuju pusat kota. Aku harus memastikan kebenarannya. Namun di tengah jalan, aku sadar aku tidak bisa begitu saja datang ke Plaza Indonesia dan menuntut melihat CCTV. Mereka tidak akan memberikannya kepada pelanggan perorangan. Aku menepikan mobil di sebuah kedai kopi yang sepi, memesan segelas kopi hitam tanpa gula. Rasa pahit kopi membantuku berpikir lebih jernih. Aku membuka aplikasi M-Banking di ponselku, menelusuri riwayat transaksi. Selain jumlah fantastis tadi, aku menemukan beberapa transaksi kecil lainnya dalam seminggu terakhir di berbagai restoran dan butik pakaian wanita yang belum pernah aku kunjungi. Insting seorang wanita tidak pernah salah, aku telah ditipu. Sebuah penipuan yang spektakuler dan kejam. Suamiku, pria yang tidur di sampingku, sedang menyusun sandiwara sempurna untuk mengelabui mataku. Dia meninggalkan orang tuanya yang sudah tua untuk kurus, sementara dia sendiri bersenang-senang, entah di mana dengan uang hasil keringat kami berdua. Air mataku tumpah, terasa panas dan asin, namun dengan cepat kuusap. Menangis saat ini tidak akan menyelesaikan apa-apa. Aku butuh bukti. Aku harus tahu persis Bima ada di mana dan sedang apa. Aku teringat pada Hendra, teman dekatku sewaktu kuliah yang kini bekerja di bidang IT dan memiliki jaringan yang luas. Aku menekan nomor Hendra. Hen, ini Laras. Bisa tolong aku hal yang sangat mendesak? Aku perlu melacak lokasi dan jejak pergerakan seseorang. Ini sangat penting, menyangkut hidup dan matiku.
Di ujung telepon, Hendra menyadari keseriusan dari nada suaraku, sehingga ia langsung setuju. Aku menutup telepon, menatap arus lalu lintas yang padat di luar. Hujan kemarin telah reda, langit tampak cerah, tapi di dalam hatiku badai baru saja dimulai. Aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Jika Bima berani mengkhianatiku, ia harus membayar harga yang mahal. Aku pulang ke apartemen ketika hari sudah mulai gelap. Rumah yang tadi pagi dipenuhi tawa kini terasa mencekam. Begitu membuka pintu, pemandangan luar biasa berantakan menyambutku. Kulit kuaci berserakan di lantai ruang tamu, gelas-gelas bekas minum berserakan di atas meja, televisi menyala dengan volume maksimal menampilkan acara komedi. Bapak mertuaku tidur mendengkur di sofa dengan kaki terangkat, sementara Ibu Tari sedang mengobrak-abrik isi kulkas. Melihatku pulang, Ibu Tari tidak bertanya apakah aku lelah setelah bekerja, ia malah membanting pintu kulkas, nadanya penuh teguran. "Amboy, dari mana saja kamu baru pulang jam segini? Bapak dan Ibu sudah kelaparan setengah mati di rumah. Makanan belum dimasak. Kamu mau membiarkan dua orang tua ini mati kelaparan?" "Ya?" Aku melirik jam, baru jam 6:30 malam. Biasanya aku baru pulang kantor jam segini. Aku menahan kekesalanku, meletakkan tas di atas kursi, dengan nada tenang menjawab, "Aku baru saja pulang kerja, Bu. Di rumah ada beras dan lauk pauk matang. Ibu kan bisa tolong masakan nasi di rice cooker." Ibu Tari melotot, bertolak pinggang, dan melangkah dengan beringas menghampiriku. "Oh, hebat sekali kamu. Suamimu baru saja pergi, kamu langsung menunjukkan sifat aslimu. Aku ini ibu mertuamu, aku datang ke sini untuk liburan, untuk menikmati hasil kerja anakku, bukan datang untuk jadi pembantumu, ya. Anakku banting tulang membiayai rumah ini, tugasmu cuma diam di rumah melayani mertua, itu saja kamu pakai perhitungan." Aku menatap lurus ke matanya, tidak gentar sedikit pun. Dulu aku selalu mengalah demi kedamaian rumah tangga, demi menjaga perasaan Bima. Tapi sekarang, setelah tahu Bima menipuku, rasa hormatku pada keluarga ini sudah menguap sebagian besar. Ibu benar, tapi aku juga bekerja mencari uang. Separuh dari rumah ini dibeli dengan uangku. Aku tidak berani menyuruh ibu jadi pembantu, tapi aku juga bukan asisten rumah tangga ibu. Mulut Ibu Tari ternganga, mungkin dia belum pernah melihatku berani melawan seperti ini. Ia berniat berteriak histeris, namun aku mengangkat tangan memberi isyarat agar ia berhenti. Aku langsung pada intinya. Aku capek. Aku tidak mau berdebat, tapi karena kita akan tinggal bersama untuk waktu yang lama, aku rasa kita perlu menyepakati beberapa aturan dasar untuk menghindari konflik. Aku berjalan ke dapur, menuangkan segelas air, meminumnya habis dalam sekali teguk, lalu kembali ke ruang tamu, di mana bapak mertuaku sudah terbangun dan menatap dengan bingung. Aku mengumumkan dengan lantang. "Pertama, soal makan. Aku kerja seharian, hanya bisa masak untuk makan malam. Sarapan dan makan siang bapak dan ibu urus sendiri, bahan makanan akan kusediakan di kulkas. Siapa yang makan? Dia yang membereskan. Piring kotor harus segera dicuci, jangan dibiarkan menumpuk di wastafel." Ibu Tari mendesis marah, "Kamu, berani-beraninya. Aku tidak membiarkannya bicara, dan melanjutkan aturan keduaku. Kedua, soal kebersihan. Lantai apartemen ini pakai kayu parket, jalan harus pelan-pelan, jangan membuang sampah sembarangan di lantai. Kamar masing-masing dibersihkan sendiri. Bapak dan ibu tidak boleh masuk ke kamar tidurku tanpa izin. Dan terakhir, aku menekan setiap suku kata. Ketiga, hormati privasi. Aku pulang kerja butuh istirahat, tolong bicara pelan-pelan. Kecilkan volume TV setelah jam 10 malam, wajah Ibu Tari memerah padam, ia menoleh dan mengguncang bahu Pak Haryo sambil menjerit. "Bapak lihat kelakuan menantumu ini, dia mau menginjak-injak kepala mertuanya. Bima baru saja pergi sehari, istrinya sudah secara halus mengusir orang tuanya. Ya ampun Gusti, kenapa nasibku apes begini?" Bapak Haryo juga mengerutkan kening, suaranya memberat penuh wibawa seorang kepala keluarga yang patriarkis. "Laras, pantas kamu bicara begitu, kami ini orang tua, kamu itu anak muda, harus tahu sopan santun. Kamu buat aturan untuk siapa? Rumah ini rumah anakku, kami berhak tinggal dengan cara apapun yang kami mau." Aku tersenyum dingin, senyum yang pahit. "Pak, sertifikat rumah ini atas nama kami berdua, uang mukanya separuh dari orang tuaku. Aku dan Mas Bima meminjam ke bank untuk melunasi separuhnya. Mas Bima tidak ada, aku adalah nyonya rumah ini. Aku cuma ingin semua orang hidup teratur supaya aku masih punya tenaga buat kerja bayar cicilan bank. Kalau bapak dan ibu merasa tidak nyaman, bapak dan ibu boleh pulang ke kampung yang lebih luas." Ucapanku bagai siraman air es ke wajah mereka berdua. Mereka tahu persis di kampung mana ada AC yang dingin, kasur yang empuk seperti di sini.
Ibu Tari terdiam, tapi matanya menatapku dengan penuh kebencian. Bagus, bagus sekali. Kamu tunggu saja, aku akan telepon Bima, biar dia tahu bagaimana mendidik istrinya. Ia mengeluarkan ponsel, menekan nomor Bima berkali-kali. Namun tentu saja, di seberang sana yang terdengar hanyalah nada, tut, panjang atau suara operator, bahwa nomor tidak dapat dihubungi. Aku melihatnya memencet ponsel dengan sia-sia, sementara dalam hati aku tertawa sinis. Anak lelakinya sedang sibuk memadu kasih dengan selingkuhannya. Mana ada waktu untuk mendengarkan aduan ibunya. Malam itu aku tidak memasak makan malam. Aku masuk ke kamarku dan mengunci pintunya rapat-rapat. Di luar, suara omelan ibu mertuaku terdengar membahana, diikuti suara piring dan mangkuk yang sengaja dibanting-banting. Aku memakai earphone, menyalakan musik instrumental, berusaha memisahkan diriku dari dunia yang kacau di luar sana. Aku harus mengumpulkan tenaga, perang ini baru saja dimulai, dan aku harus keluar sebagai pemenangnya. Malam pertama tanpa suami, aku tidak merasa kesepian. Aku justru merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku berkata pada diriku sendiri, Laras, kamu tidak boleh lemah. Kamu harus melindungi dirimu dan apa yang menjadi milikmu. Keesokan paginya, aku bangun lebih pagi dari biasanya, berdandan dengan rapi, memilih setelan pakaian kantor berwarna biru, navy, dan mengenakan blazer untuk memberikan kesan berwibawa. Aku keluar dari kamar, mengabaikan tatapan sinis ibu mertuaku yang sedang mengunyah roti tawar di meja makan, lalu melangkah keluar pintu. Hari ini aku tidak langsung ke kantor, aku punya janji dengan pengacara Dimas. Kantor pengacara Dimas terletak di lantai 11 sebuah gedung perkantoran yang tenang. Dimas adalah kakak kelasku saat kuliah dulu yang sudah lama ku kenal, terkenal tajam, cerdas, dan berdedikasi. Aku meletakkan setumpuk dokumen mutasi rekening bank yang sudah kucetak pagi-pagi sekali di atas meja kerjanya. Mas, tolong bantu aku, apa ada cara untuk menelusuri aliran dana ini? Dimas membetulkan kacamata dan mengambil dokumen tersebut untuk diteliti. Suasana di dalam ruangan sunyi senyap, hanya terdengar suara kertas yang dibolak-balik. Setelah 15 menit, Dimas mendongak dengan ekspresi serius. Laras, situasinya lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Aku sudah menyuruh asistenku memeriksa silang transaksi ini. Dalam 6 bulan terakhir, suamimu perlahan-lahan mentransfer total 2 miliar ke sebuah rekening atas nama Vina. 2 miliar rupiah. Aku mendengarnya seperti petir di siang bolong, telingaku berdenging. Itu adalah seluruh uang tabungan bersama kami selama 7 tahun menikah. Ditambah lagi uang keuntungan investasi saham yang kumpulkan dengan susah payah. Kami sudah sepakat menyimpan uang ini untuk membeli rumah, townhouse, yang lebih luas akhir tahun ini. Namun ternyata, Vina, nama itu terdengar familiar. Aku mencoba menggali ingatanku. Benar, Vina adalah mantan anak magang di perusahaan Bima 2 tahun lalu. Aku pernah bertemu dengannya sekali di acara kumpul akhir tahun perusahaannya. Seorang gadis muda yang masih sangat belia, logat Jawanya lembut menggemaskan, matanya yang berkaca-kaca, selalu terlihat seperti ingin menangis. Waktu itu dia terus menempel pada Bima, memanggilnya Om Bima dengan sangat manis. Aku dulu bahkan memuji gadis itu sopan dan penurut, tak kusangka aku memelihara duri dalam daging. Dimas melanjutkan analisisnya, suaranya tenang tapi setiap kata seperti pisau yang menyayat hatiku. Transfernya sangat rapi, kadang 20 juta, kadang 50 juta. Berita transfernya selalu ditulis pembayaran barang atau pembelian material. Kalau tidak dilihat secara menyeluruh, sangat sulit menyadari keanehan ini. Vina ini usianya 24 tahun, asalnya dari Wonogiri. Saat ini dia tidak punya pekerjaan tetap, tapi dia terdaftar atas nama pembelian sebuah apartemen mewah di BSD 2 bulan lalu. Aku mengepalkan tanganku erat-erat, kuku-kukuku menusuk telapak tangan hingga terasa sakit. Bima sudah merencanakan ini sejak lama. Dia menguras harta gonogini kami untuk membangun sarang cinta bersama selingkuhannya. 2 miliar itu adalah keringat dan air mataku, malam-malam lembur kerjaku, saat-saat aku menahan diri tidak makan enak dan membeli baju untuk diriku sendiri. Dan dia malah mempersembahkannya dengan kedua tangannya kepada wanita lain. Apa yang harus kulakukan sekarang, Mas Dimas? Aku tidak bisa membiarkan uang itu hilang begitu saja. Dimas menatapku dengan penuh simpati. Sekarang kamu harus tenang. Kita sudah punya bukti aliran dananya. Tapi untuk menuntutnya kembali, kita perlu membuktikan bahwa ini adalah harta bersama, dan transfer ini dilakukan tanpa persetujuanmu dengan tujuan penggelapan aset. Aku akan membantumu membuat draft gugatan cerai dan meminta pengadilan untuk menerapkan tindakan darurat, yaitu menyita dan memblokir aset. Tapi pertama-tama, kamu harus memastikan di mana Bima sekarang. Aku mengangguk, mataku menyala dengan api dendam. Aku akan menemukannya.
Terima kasih, Mas. Meninggalkan kantor pengacara, aku duduk di dalam mobil, rasa sesak memenuhi tenggorokanku. Aku menatap orang-orang yang berlalu lalang di jalanan yang sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Ada berapa banyak wanita di luar sana yang sedang ditipu sepertiku? Aku teringat kembali kata-kata manis Bima. Aku melakukan ini semua demi keluarga. Aku paling mencintaimu, istriku. Ternyata itu semua hanya bualan belaka. Aku membuka ponselku, melihat foto pernikahan kami yang kujadikan wallpaper. Di foto itu, Bima tersenyum cerah, memegang tanganku erat. Sekarang, melihatnya hanya membuatku merasa jijik. Aku mengganti layarku dengan latar belakang hitam legam. Mulai saat ini, Bima sudah mati di hatiku, yang tersisa hanyalah musuh bernama Bima. Aku menyetir mobil menuju kantor Bima. Aku perlu bertemu dengan atasannya. Sandiwara dinas ke Jerman ini harus segera diakhiri. Aku ingin melihat apa yang tersisa ketika topengnya dicabut. Perusahaan Bima terletak di sebuah gedung kaca modern di kawasan bisnis Jakarta Selatan. Aku melangkah masuk ke lobi, menarik napas dalam-dalam untuk mengembalikan aura kepercayaanku. Aku datang bukan untuk melabrak pelakor atau membuat keributan. Aku datang dengan posisi sebagai istri yang mengkhawatirkan suaminya, sebuah kedok sempurna untuk membongkar kebohongan. Resepsionis mengenaliku dan tersenyum menyapa. Selamat pagi, Bu Laras. Cari Pak Bima ya. Tapi Pak Bima sedang cuti loh, Bu. Aku tersenyum balik, senyuman yang lembut dan sopan. Iya, saya tahu. Saya kesini mau cari Bu Rini, Direktur Utama. Ada urusan pribadi sedikit, saya sudah janji. Aku berbohong. Aku tidak punya janji apa-apa, tapi dengan posisiku sebagai istri dari manajer perusahaan, aku yakin Bu Rini akan menyisihkan beberapa menit untukku. Aku langsung naik ke ruangan direktur, mengetuk pintu. Suara Bu Rini menyuruhku masuk terdengar. Aku mendorong pintu. Bu Rini sedang sibuk melihat dokumen, melihatku. Ia sedikit terkejut dan melepas kacamatanya. Oh, Laras, tumben sekali kamu mampir ke sini. Ada apa? Duduk dulu, minum airnya. Aku duduk di kursi seberangnya, menautkan jari-jariku di atas paha, berusaha menampilkan wajah sepolos mungkin. Selamat pagi, Bu Rini. Maaf saya datang tiba-tiba. Begini Bu, kemarin Mas Bima mendadak sekali berangkat ke Jerman. Saya repot menyiapkan barang-barangnya, sampai lupa menanyakan alamat detailnya di sana, karena mau mengirimkan obat-obatannya. Dia berangkat buru-buru, sampai sana mungkin belum sempat beli nomor lokal, jadi saya tidak bisa menghubunginya. Saya kesini mau minta tolong Ibu memberikan kontak cabang di Jerman. Bu Rini menatapku dengan mata terbelalak kaget. Ia mengerutkan kening dan bertanya balik padaku seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Jerman apanya? Kamu bilang Bima pergi ke Jerman? Kini giliranku yang berpura-pura kaget, mataku membulat. Iya, Bu. Katanya kantor mengirimnya untuk pelatihan dan mengurus cabang di Jerman selama 4 tahun agar nanti dipromosikan. Dia terbang jam 10 pagi kemarin. Bu Rini tertawa, namun tawanya penuh dengan kebingungan dan kekakuan. Laras, kamu tidak salah dengar? Perusahaan kita mana punya cabang di Jerman? Kalaupun ada proyek ke luar negeri, orang yang diutus juga bukan Bima. Bima baru saja mengajukan cuti tahunan selama 2 minggu mulai kemarin. Alasan yang dia tulis di surat cutinya adalah, istrinya sakit parah butuh dirawat, lalu dia mau membawa istrinya berobat ke Singapura. Aku mematung. Rasanya seperti ada yang mengguyurku dengan air es dari atas kepala sampai ke kaki. Istri sakit parah. Berani-beraninya dia menjadikan kesehatan dan nyawaku sebagai tameng untuk bersenang-senang. Dia mengutukku sakit agar bisa cuti bermesraan dengan selingkuhannya. Amarah meledak hebat di dalam diriku, namun aku menahannya dan hanya menunjukkan ekspresi syok dan kesedihan yang mendalam. Dengan bibir bergetar, aku berkata, Bu, Ibu tidak bohong kan? Dia bilang istrinya sakit, saya sehat-sehat saja, ini saya baru mau berangkat kerja. Kenapa dia bilang begitu? Bu Rini adalah wanita yang cerdas. Melihat reaksiku dan kontradiksi dari ucapan Bima, ia mulai bisa menebak apa yang terjadi. Ia berdiri, berjalan memutari mejanya dan menepuk pundakku lembut. Laras, tenang, dengarkan saya. Saya jamin perusahaan tidak punya keputusan untuk mengirim Bima ke Jerman. Tindakan Bima membohongimu dan membohongi perusahaan adalah pelanggaran etika kerja yang sangat berat. Kamu yakin Bima sudah terbang? Aku mengangguk. Air mata mulai menetes deras. Kali ini adalah air mata penghinaan yang sesungguhnya. Saya mengantarnya sampai ke bandara, tapi pagi ini saya dapat notifikasi kartu kreditnya digesek untuk beli perhiasan di Jakarta. Bu, saya ditipu. Dia menipu saya, menipu orang tuanya juga. Bu Rini menghela napas panjang, menggelengkan kepalanya. Bima ini benar-benar nekat, saya tidak menyangka dia sebusuk ini.
Kamu tenang saja, saya akan memerintahkan audit untuk semua pekerjaan dan laporan keuangan Bima. Kalau dia berani menipu perusahaan, saya tidak akan membiarkannya lolos. Kalau soal urusan keluargamu, kamu selesaikan saja dengan kepala dingin. Kalau butuh bantuan administrasi dari kantor, bilang saja pada saya. Aku bergumam mengucapkan terima kasih lalu pamit pulang. Melangkah keluar dari ruangan direktur, kulihat langit Jakarta hari ini terlihat kelabu. Jadi semuanya sudah jelas benderang. Tidak ada perjalanan dinas, tidak ada masa depan gemilang, yang ada hanyalah suami brengsek, penipu ulung yang menggunakan uangku untuk membangun surga ilusi dengan wanita lain. Bima telah membakar jembatan untuknya pulang. Dia pikir aku orang bodoh yang cuma tahu mengurus rumah tangga dan menuruti kata suami, dia salah besar. Saat seorang wanita disudutkan, perlawanannya akan lebih dahsyat dari badai manapun. Aku mengeluarkan ponsel, menelepon pengacara Dimas. Mas Dimas, jalankan prosesnya. Aku mau semua asetnya dibekukan. Aku ingin memastikan dia tidak punya uang sepeser pun tersisa, supaya kita bisa melihat seberapa lama cinta sejati antara dia dan perempuan itu akan bertahan. Aku melangkah mantap, suara, heels, sepatuku yang beradu dengan lantai marmer terdengar dingin dan tajam, permainan ini baru saja benar-benar dimulai. Keesokan harinya, aku tiba di kantor dengan mentalitas yang benar-benar berbeda. Kalau dulu, aku selalu sibuk memikirkan mau masak apa nanti sore, apakah rasanya pas untuk suami, apakah mertua akan marah, kini otakku hanya fokus pada satu tujuan, pekerjaan dan rencana serangan balik. Aku mengenakan setelan jas putih dengan potongan yang elegan, mengoleskan lipstik merah yang lebih berani dari biasanya, dan melangkah masuk ke ruang rapat dengan aura seorang pemimpin. Hari ini aku punya rapat penting dengan klien asing untuk menutup kontrak pemasaran kuartal depan, sebuah proyek yang telah kucurahkan banyak tenaga. Rapat sedang berlangsung dengan sengit dan intens. Aku sedang berdiri di depan layar, menganalisis strategi pasar, ketika ponsel di atas mejaku bergetar hebat. Aku melirik layarnya, ibu mertuaku menelepon. Aku menolak panggilannya, meletakkan ponsel menghadap ke bawah, lalu melanjutkan presentasiku. Namun 1 menit kemudian, ponselku bergetar lagi, lalu bergetar lagi. Ibu Tari menelepon 5 kali berturut-turut tanpa jeda. Klienku menatapku dengan tatapan rikuh. Aku tersenyum meminta maaf, meminta izin keluar sebentar untuk menerima telepon, karena takut ada keadaan darurat di rumah. Begitu teleponku angkat, suara jeritan dan tangisan ibu mertuaku langsung menghantam gendang telingaku, bergema di lorong yang sepi. Laras, oh Laras, cepat pulang kamu, bapak mertuamu mau mati rasanya. Dia jatuh pingsan di lantai, mulutnya berbusa. Cepat pulang, bawa bapak ke rumah sakit. Badanku sudah tua begini, mana kuat mengangkat dia. Suara ibu Tari melengking, terdengar panik, tapi aku masih bisa menangkap nada dramatis di dalamnya. Kalau Pak Haryo benar-benar kritis seperti yang dia gambarkan, orang pasti akan langsung menelepon ambulans, bukan menelepon menantu yang sedang bekerja di tempat yang jauh. Aku bertanya dengan tenang, suaraku dingin. Bapak kenapa, Bu? Bapak sekarang ada di mana? Ibu Tari berteriak lebih kencang. Dia tergeletak di tengah rumah ini. Kayaknya darah tingginya kumat. Kamu ini menantu kok tidak punya perasaan sih? Suamimu tidak ada? Kamu harusnya yang urus bapak ibumu, pulang sekarang, pulang detik ini juga. Aku melirik jam tangan. Dari kantorku ke apartemen memakan waktu minimal 45 menit jika jalanan lancar. Kalau sekarang sedang macet, bisa lebih dari 1 jam. Kalau mertuaku benar-benar terkena stroke, menunggu aku pulang, dia pasti sudah lewat. Tapi aku ingat betul tadi pagi sebelum aku berangkat, Pak Haryo masih duduk santai minum teh manis, menghabiskan 2 porsi nasi uduk, wajahnya merah merona dan sehat. Lagi pula, botol obat darah tinggi yang kubelikan masih utuh di rak. Dia tidak pernah lupa minum obat pagi. Aku langsung paham situasinya. Ini pasti salah satu taktiknya untuk memanggil pulang menantunya agar menjadi pesuruh. Atau sekadar Ibu Tari ingin merusak pekerjaanku, ingin menunjukkan otoritasnya bahwa kalau dia memanggil, aku harus datang. Dia ingin aku meninggalkan rapat pentingku, lari terengah-engah pulang ke rumah, hanya untuk melihat Pak Haryo mengerang minta dibuatkan bubur ayam atau dipijat kakinya. Aku menarik napas dalam, memutuskan untuk tidak berkompromi. Aku berbicara dengan jelas dan tegas ke telepon. Ibu, tenang dan dengarkan aku. Sekarang aku sedang rapat yang sangat penting dengan direktur besar, tidak bisa ditinggalkan sedetik pun. Kalau aku pulang sekarang, aku bisa dipecat, dan tidak ada uang untuk menghidupi keluarga ini. Ibu Tari hendak mengomel, namun aku langsung memotongnya. Ibu jangan khawatir, aku akan segera menanganinya. Aku akan telepon pusat gawat darurat 119 untuk mengirim ambulans dan dokter ke rumah sekarang juga.
Mereka punya keahlian medis, bawa tabung oksigen, bawa tandu, mereka akan memberikan pertolongan pertama dan membawa Bapak ke RSCM secepatnya. Ibu diam saja di sana dan bukakan pintu untuk dokter. Setelah bicara begitu, aku langsung mematikan telepon, tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Aku segera menekan nomor darurat 119, melaporkan alamat dan kondisi pasien, sesuai dengan yang diceritakan ibu mertuaku. Tentu saja, aku sangat menekankan gejala-gejala kritisnya agar mereka cepat datang. Setelah itu, aku kembali ke ruang rapat, tersenyum meminta maaf kepada semua orang dan melanjutkan presentasiku dengan gemilang. Sekitar 20 menit kemudian, ponselku bergetar lagi. Kali ini nomor asing, pasti dokter dari ambulans. Aku kembali meminta izin keluar. Halo, apakah ini dengan keluarga pasien Bapak Haryo? Ya, benar. Kami dari tim ambulans 119. Kami sudah tiba di alamat yang ibu berikan, tapi kami memencet bel terus-menerus tidak ada yang membukakan pintu. Ditelepon ke nomor telepon rumah, ada yang angkat tapi bilang salah sambung, lalu teleponnya dimatikan. Aku tertawa sinis dalam hati. Tepat dugaanku, ini cuma sandiwara. Mendengar sirene ambulans meraung-raung di lobi apartemen, Ibu Tari pasti ketakutan setengah mati. Tidak berani buka pintu karena takut kebohongannya ketahuan dan juga takut harus bayar biaya rumah sakit. Aku berkata pada dokter itu, dengan nada yang kubuat-buat sangat cemas. Aduh, maaf dok, mungkin ibu mertua saya terlalu panik sampai jadi linglung. Dokter tolong gedor pintunya kencang-kencang, bilang kalau menantunya yang panggil. Kalau tidak mau dibuka, dokter minta tolong satpam gedung untuk mendobrak kuncinya. Kalau bapak mertua saya sampai meninggal di dalam rumah, saya bisa menyesal seumur hidup. Aku tahu persis sifat ibu mertuaku. Dia paling takut kehilangan muka di depan tetangga, dan paling takut keluar uang. Benar saja, 5 menit kemudian Ibu Tari meneleponku lagi, suaranya pelan dan ciut, tidak lagi beringas seperti tadi. Aduh, Laras. Sudah, tidak usah pakai ambulans segala. Bapakmu sudah sadar. Dia cuma gula darahnya drop sedikit. Tadi ibu kasih minum air gula sudah baikan. Kamu suruh mereka pulang saja, ribut-ribut sekampung apartemen bisa ngetawain kita nanti. Aku menjawabnya dengan dingin. Mana bisa begitu bu? Tadi ibu bilang mulut bapak berbusa jatuh pingsan di lantai. Penyakit orang tua tidak bisa dibuat main-main. Aku sudah bayar biaya ambulans dan biaya daruratnya. Dokternya juga sudah sampai. Biar saja mereka masuk untuk periksa bapak supaya kita tenang. Kalau nanti malam bapak kenapa-kenapa, aku yang dosa. Aku bersikeras tidak mau membatalkan ambulans itu. Akhirnya Ibu Tari terpaksa membukakan pintu untuk dokter. Dokter masuk dan memeriksa tekanan darah serta detak jantung Pak Haryo dengan disaksikan satpam gedung dan beberapa ibu-ibu tetangga yang penasaran mengintip. Hasilnya, Pak Haryo sehat walafiat, tekanan darahnya stabil, dan tanda-tanda vitalnya bagus layaknya anak muda. Dokter itu mengomeli mereka berdua habis-habisan karena memberikan laporan palsu yang menyia-nyiakan fasilitas medis. Ibu Tari harus menahan malu saat harus membayar biaya layanan ambulans yang membuatnya sakit hati saking sayangnya pada uang. Sore harinya, aku pulang dari kantor. Begitu masuk ke pintu, suasana sunyi senyap. Pak Haryo duduk menonton TV dengan wajah murung. Ibu Tari yang melihatku datang hanya melengos, tapi tidak berani berteriak memaki seperti biasanya. Dia sadar aku bukan lagi menantu penurut yang selalu mengiyakan apapun. Aku menggunakan kepanikannya yang berlebihan untuk memberinya pelajaran tentang kejujuran. Aku berjalan lurus ke kamar, mengganti baju, lalu ke dapur memasak mie instan untuk diriku sendiri. Aku sama sekali tidak menanyakan kabar kesehatan Pak Haryo, karena aku tahu dia lebih sehat dariku. Sikap dinginku adalah pernyataan perang secara diam-diam. Jangan harap bisa mengendalikanku lagi dengan trik pura-pura sakit. Mulai saat ini, semua yang ada di rumah ini harus mengikuti peraturanku. Hari ketiga sejak Bima pergi, aku janjian dengan Hendra di sebuah kedai kopi langganan di kawasan Senopati. Hendra datang lebih awal dariku, duduk di sudut yang sepi dengan wajah tegang. Hendra adalah sahabatku sejak kuliah, dan juga orang yang paling kupercaya saat ini. Pekerjaannya di bidang IT membuatnya punya kemampuan menelusuri informasi dan data yang tidak dimiliki orang biasa. Begitu aku duduk, Hendra menyodorkan tabletnya ke arahku tanpa bicara sepatah kata pun. Di layarnya terdapat sebuah foto yang diperbesar dengan sangat jelas. Ini foto yang diambil tanpa sengaja oleh temanku di Bandara Ngurah Rai, Bali, kemarin pagi. Dia melihat pasangan ini terlihat sangat mesra, lalu dia merasa cowoknya mirip suamimu, jadi dia memotretnya dan mengirimnya padaku untuk memastikan. Coba kamu lihat baik-baik. Aku menahan napas melihat foto itu. Tidak mungkin salah lagi. Pria di dalam foto yang memakai kemeja bunga-bunga norak, celana pendek putih,
Dan topi fedora itu adalah Bima, suamiku. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang eksekutif yang sedang dinas ke Jerman. Di sebelahnya ada seorang gadis muda bertubuh langsing, mengenakan gaun pantai, backless, yang menggoda, bersandar manja di bahu Bima sambil tersenyum lebar. Itu adalah Vina, mantan anak magangnya dulu. Mereka sedang check-in di pintu gerbang sebuah resor bintang 6 yang sangat mahal dan terkenal di Nusa Dua, Bali. Tangan Bima merangkul pinggang Vina dengan erat, sementara tangan Vina menempel di dada Bima dengan pose posesif. Namun, yang membuat darahku mendidih bukanlah pelukan itu, melainkan benda berkilau di pergelangan tangan kiri Vina. Aku zoom, foto itu sebesar mungkin. Di pergelangan tangan Vina yang putih mulus, melingkar sebuah jam tangan, Rolex Datejust, pelat komputer yang bertahtakan berlian. Aku teringat sebulan yang lalu, Bima bercerita dengan bangga bahwa dia mendapat bonus besar dari perusahaannya. Dia ingin menghadiahi dirinya sendiri jam tangan mahal agar terlihat berwibawa saat bertemu klien. Waktu itu aku percaya, bahkan aku ikut senang dengan kebahagiaan suamiku. Ternyata dia memakai uang bersama kami untuk membeli jam tangan couple. Satu dia pakai sendiri, dan yang satu lagi, jam tangan Rolex wanita mahal yang dulu pernah kuimpikan tapi urung ku beli karena sayang uang, kini justru bertengger di tangan selingkuhannya. Mataku mengabur karena amarah, rasa dikhianati dan diremehkan merasukiku. Bima bukan hanya selingkuh, dia juga memberikan hal terbaik dan paling berharga dari keluarga kami untuk perempuan lain. Hendra menatapku cemas, berbisik pelan, "Laras, kamu baik-baik saja? Aku juga sudah melacak informasi. Booking-nya. Mereka memesan villa dengan pemandangan laut di resor mewah itu selama 7 hari. Harga per malamnya 30 juta rupiah. Nama pemesannya adalah Bima. 30 juta semalam, dikali 7 malam adalah 210 juta rupiah. Ditambah tiket pesawat kelas bisnis, makan enak, dan oleh-oleh, perjalanan ini bisa menghabiskan nyaris 400 juta. Sementara di rumah, mertuaku masih hitung-hitungan denganku untuk seikat kangkung dan sepotong daging. Bima selalu mengeluh perusahaannya sedang sulit dan gajinya dipotong, hanya agar dia tidak perlu memberikan uang belanja yang banyak untukku. Tapi untuk selingkuhannya, dia berani menghamburkan uang tanpa mikir panjang. Aku mengusap air mataku, mendongak menatap Hendra dengan pandangan yang tajam. "Aku tidak apa-apa. Terima kasih banyak, Hen. Foto dan data, booking, ini adalah bukti emas untuk aku mengajukan gugatan." Hendra mengangguk, "Aku sudah menyimpan semua datanya, termasuk riwayat check-in di Instagram yang baru saja di-posting cewek itu. Akunnya memang di private, tapi aku berhasil mendapatkannya. Cewek itu pamer sedang honeymoon lebih awal sama calon suaminya." Calon suami. Honeymoon lebih awal. Kata-kata itu menaburkan garam di atas lukaku. Janji apa yang Bima berikan pada perempuan itu? Akan menceraikan istri tuanya di rumah lalu menikahi si gadis? Bahwa aku hanyalah istri bodoh yang disuruh menjaga rumah layaknya pembantu sementara dia bersenang-senang di luar? Aku mengepalkan tanganku kuat-kuat, kukuku menusuk kulit telapak tanganku untuk mempertahankan kesadaranku. "Bagus sekali, Bima. Kamu mau pura-pura jadi crazy rich dan liburan mewah, kan? Aku akan tunjukkan padamu seperti apa rasanya jadi orang kaya gadungan. Kamu sedang berada di surga, maka aku akan menarikmu jatuh ke neraka saat ini juga." Aku menoleh pada Hendra. "Bantu aku satu hal lagi, pantau terus semua pergerakan media sosial mereka. Sekarang aku harus menemui pengacara Dimas, sudah saatnya menutup keran uangnya." Aku berdiri merapikan pakaianku. Rasa sakit hatiku telah berubah menjadi kekuatan untuk bertindak. Aku bukan lagi istri penurut yang mau menderita dalam diam. Aku Larasati, seorang direktur pemasaran yang cerdas, dan aku akan memakai otak dinginku untuk menuntut keadilan. Foto check-in. Itu akan menjadi tiket satu arah untuk mengusir Bima dari kehidupanku selamanya, dengan tangan kosong. Kantor pengacara Dimas lebih sibuk dari biasanya pagi itu, namun ia tetap memberikan prioritas khusus untuk kasusku. Aku meletakkan semua bukti terbaru yang baru kumpulkan bersama Hendra di mejanya. Foto di Bali, bukti, booking, resor, dan detail mutasi saat Bima membeli jam Rolex di Plaza Indonesia sesaat sebelum terbang. Pengacara Dimas meneliti setiap lembar kertas dengan cermat, lalu mengangguk puas. "Sangat bagus, Laras. Dengan bukti-bukti ini, kita punya dasar hukum yang kuat untuk meminta pengadilan menerapkan penetapan sita marital tindakan darurat." Tindakan Bima sangat jelas menunjukkan upaya penyembunyian aset. Transfer sebesar 2 miliar rupiah ke Vina dan pengeluarannya yang mewah sementara ia berbohong soal dinas, ini adalah landasan hukum yang sangat solid. Aku duduk tegak di seberangnya, suaraku tidak bergetar sama sekali.
Mas Dimas, aku ingin memasukkan gugatan cerai secara sepihak hari ini juga. Sekaligus, aku mau pengadilan membekukan seluruh rekening bank atas nama Bima, baik rekening gaji maupun rekening sahamnya. Mobil Mercedes yang dia pakai juga harus diblokir supaya tidak bisa dipindah tangankan atau digadaikan. Dimas menatapku dengan pandangan simpati sekaligus kagum. Laras, kamu sudah memikirkan ini matang-matang? Sekali gugatan dimasukkan dan surat pemblokiran dikeluarkan, tidak ada jalan kembali. Secara nyata hubungan suami istri kalian akan berakhir detik itu juga, meski proses hukumnya memakan waktu. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang getir namun penuh tekad. Jalan kembali? Dia sudah menutup semua jalan kembalinya saat dia melangkah ke pesawat menuju Bali dengan wanita itu, Mas. Aku tidak punya penyesalan apapun lagi. Aku hanya menyesali usahaku untuk membangun keluarga palsu ini. Tolong segera proses, Mas, secepat mungkin. Aku mau siang ini atau besok pagi. Semua kartu kreditnya berubah jadi potongan plastik yang tidak berguna. Dimas mengangguk dan segera memanggil asistennya untuk menyiapkan draft dokumen. Aku duduk menatap barisan kata yang diketik di layar komputer. Gugatan cerai, permohonan sita marital, pemblokiran aset. Kata-kata hukum yang terasa dingin itu kini menjadi senjataku. Kami bekerja terus-menerus selama 3 jam untuk merampungkan berkas. Aku menandatangani gugatan itu dengan tegas dan mantap. Tanda tanganku belum pernah terlihat seindah dan sebebas ini. Itu adalah tanda tangan pembebasan. Setelah itu, kami langsung pergi ke pengadilan negeri untuk mendaftarkan gugatannya. Berkat persiapan yang matang serta sifat kasus yang darurat di mana risiko penyembunyian aset sangat tinggi, hakim yang menangani berkas tersebut memprosesnya dengan sangat cepat. Kami membayar sejumlah uang jaminan untuk memastikan perintah pemblokiran, prosedur yang diwajibkan oleh pengadilan. Aku tidak ragu menarik uang dari tabungan pribadiku untuk itu. Menjelang sore, surat perintah dari pengadilan telah keluar. Sebuah dokumen dengan cap merah menyala yang memerintahkan bank terkait untuk memblokir seluruh rekening atas nama Bima. Salinan lainnya dikirim ke Samsat untuk memblokir transaksi kendaraan Mercedesnya. Memegang surat perintah itu di tanganku, rasanya seperti beban bertonton telah terangkat. Aliran uangnya sudah kututup. Bima tidak akan bisa mencairkan sepeser pun lagi dari harta gonogini kami untuk mensponsori selingkuhannya. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan. Cahaya matahari sore yang kemerahan menyinari halaman. Aku menelepon Hendra. Sudah selesai, Hen. Jaringnya sudah ditebar, tinggal menunggu ikannya masuk perangkap. Di seberang sana, Hendra tertawa puas. Bagus sekali. Aku yakin malam ini di Bali bakal ada badai besar. Kamu istirahatlah. Simpan tenagamu untuk menghadapi 2 orang tua di rumah itu. Mengingat kedua mertuaku, aku langsung merasa muak. Tapi sekarang aku tidak takut lagi pada mereka. Aku yang memegang kendali. Rumah yang kami tempati memang secara hukum atas nama berdua. Tapi sumber uang terbesarnya berasal dari orang tuaku. Aku tidak akan membiarkan mereka semena-mena di wilayah kekuasaanku 1 hari pun lagi. Aku menyetir pulang dengan mental seorang pemenang. Bima, kamu pikir kamu pintar? Kamu pikir kamu bisa membodohiku sambil menikmati kemewahan? Kamu salah. Saat seorang wanita sudah mati rasa, dia akan menjadi lebih kejam dari siapapun. Malam ini, nikmatilah makan malam mewah terakhirmu. Karena besok, kamu akan menjadi gembel miskin yang sesungguhnya. Aku tiba di apartemen saat langit sudah gelap gulita. Begitu pintu terbuka, bau masakan menyengat langsung menusuk hidungku. Ruang tamu berantakan seperti kapal pecah. Kaleng bir kosong berserakan, tulang ayam bekas dimakan bergeletakan di atas meja kaca. Televisi menyiarkan dangdut koplo dengan suara memekakan telinga. Pak Haryo duduk dengan kaki diangkat ke atas sofa, menghisap rokok kretek dalam-dalam, sementara abu rokoknya berjatuhan bebas di atas lantai kayu mahal milikku. Ibu Tari tiduran sambil bermain ponsel, tertawa cekikikan. Melihatku pulang, mereka sama sekali tidak menyapa, apalagi berniat membersihkan sampah yang mereka buat. Ibu Tari melirikku sinis, nadanya menyindir. Wah, ibu direktur baru pulang malam-malam begini, tidak masak, mau membiarkan mertuanya kelaparan? Tadi kami terpaksa pesan ayam goreng, delivery, habis banyak uang tahu. Aku tidak menjawab, langsung berjalan mematikan TV, lalu merebut paksa rokok dari tangan Pak Haryo dan mematikannya di asbak. Gerakanku yang kasar dan cepat membuat 2 orang tua itu terkejut. Apa-apaan kamu ini? Kurang ajar. Bentak Pak Haryo, wajahnya merah padam. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap tajam ke arah mereka berdua, tatapanku sedingin es. Maaf, Pak. Tapi di rumahku ada aturan dilarang merokok di dalam ruangan tertutup. Aku sudah bilang dari hari pertama. Dan hari ini, ada hal penting yang mau kusampaikan pada Bapak dan Ibu.
Aku mengeluarkan selembar kertas A4 dari dalam tas dan meletakkannya dengan keras di atas meja kaca, tepat di sebelah tumpukan tulang ayam. Itu adalah surat peringatan yang dibuat oleh pengacara Dimas, namun bahasanya sudah kuubah agar lebih mudah dipahami. Ini adalah surat peringatan pengosongan tempat tinggal. Aku minta bapak dan ibu mengemas barang-barang dan pindah dari apartemen ini dalam waktu 3 hari. Suasana langsung membeku. Mulut Ibu Tari ternganga lebar, matanya melotot seolah mau keluar dari rongganya. Dia tergagap, kamu bilang apa? Kamu ngusir kami? Rumah ini punya anakku, apa hakmu mengusir kami? Kamu gila ya? Aku tersenyum dingin. Rumah ini memang atas nama kami berdua, tapi 90% uang pembeliannya adalah dari orang tuaku. Mas Bima hanya menyumbang sedikit dari pinjaman bank, dan sekarang aku yang sedang membayar cicilannya. Mas Bima sudah kabur dengan perempuan lain, membawa semua tabungan kami. Aku tidak punya kewajiban untuk membiayai atau melayani mertua di saat suamiku sedang asyik liburan dengan selingkuhannya. Pak Haryo berdiri tiba-tiba, menunjuk wajahku dengan jari bergetar. Kamu memfitnah Bima. Dia pergi ke Jerman untuk bikin bangga keluarga. Dasar istri jalang, kamu mau merampok rumah anakku. Aku akan telepon Bima, biar dia menghajarmu. Aku dengan tenang mengambil ponselku, membuka foto Bima dan Vina di Bali, lalu menunjukkannya di depan wajah mereka. Coba Bapak dan Ibu lihat baik-baik. Inikah negara Jerman yang dimaksud anak kalian? Ini di Bali, dan perempuan ini adalah selingkuhannya. Dia berbohong soal dinas untuk mengajak selingkuhannya liburan mewah menghabiskan uang miliaran, menelantarkan istrinya di rumah untuk merawat orang tuanya. Apa ini hal yang membanggakan? Ibu Tari merampas ponselku, menatap lekat-lekat pada foto itu. Dia mengenali anak laki-lakinya dan juga gadis muda yang cantik itu, wajahnya berubah pucat pasi. Namun sifat aslinya yang selalu membela anaknya secara membabi buta kembali muncul. Ia melemparkan ponselku ke arahku, tetap bersikeras membantah. Ini foto editan, pasti editan. Kamu cemburu buta lalu mengarang cerita. Anakku itu baik, berbakti, mana mungkin dia begitu. Kalaupun dia main perempuan, laki-laki punya istri banyak itu wajar. Kamu saja yang tidak bisa menjaga suamimu, makanya terima saja nasibmu. Berani-beraninya mengusir mertua. Aku menggeleng pelan, merasa muak. Sudah sejauh ini pun mereka masih membenarkan kesalahan anak mereka. Kesabaranku benar-benar habis. Terserah Bapak dan Ibu mau berpikir apa, fakta tetaplah fakta. Aku sudah mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan. Pengadilan juga sudah memblokir seluruh rekening Mas Bima. Soal rumah ini, aku adalah pemilik sahnya. Aku beri waktu 3 hari. Kalau lewat 3 hari Bapak dan Ibu tidak pergi, aku akan meminta manajemen gedung dan petugas keamanan untuk mengusir paksa kalian. Jangan salahkan aku kalau nanti aku bertindak kasar. Setelah bicara begitu, aku langsung berbalik masuk ke kamarku dan menguncinya dari dalam, meninggalkan suara makian dan tangisan Ibu Tari serta suara bantingan barang dari Pak Haryo. Mereka berebut menelepon Bima. Aku bisa mendengar Ibu Tari menjerit di telepon. Nak, angkat teleponnya nak. Istrimu mengusir bapak ibumu ke jalanan. Tapi tentu saja, yang membalas teriakannya hanyalah keheningan dari nomor yang tidak bisa dihubungi. Atau mungkin Bima sedang sibuk di kasur dengan selingkuhannya sehingga tidak sudi mengangkat telepon. Malam itu, aku berbaring mendengarkan suara tangisan dan ratapan di ruang tamu tanpa sedikit pun belas kasihan. Kebaikan yang diberikan pada orang yang salah adalah sebuah kebodohan. Aku sudah terlalu lama bodoh. Kini saatnya membereskan hidupku. Dimulai dari membuang orang-orang yang tidak pantas berada di rumahku. Dalam 3 hari, rumah ini akan kembali damai, meski mungkin terasa sepi, tapi akan sangat bersih. Di saat aku sedang menyelesaikan semuanya, aku baru mendengar cerita utuhnya di kemudian hari, malam penentuan di Bali itu. Malam yang tak akan pernah dilupakan oleh Bima seumur hidupnya. Malam itu, di sebuah restoran bintang 5 di pinggir pantai Resor Nusa Dua, suasananya sangat romantis dengan cahaya lilin dan bunga, diiringi suara deburan ombak yang menyapu pasir putih. Bima dan Vina sedang menikmati makan malam mewah dengan menu, lobster, daging sapi, wagyu, dan wine, merah kualitas premium. Bima mengenakan jas putih yang sangat rapi, sementara Vina tampil menawan dengan gaun malam, lehernya dihiasi kalung mutiara yang berkilau. Mereka bersulang merayakan masa depan yang bahagia, di mana Bima akan menceraikan istrinya dan menikahi Vina. Saat makan malam selesai, pelayan membawakan tagihan yang totalnya mencapai Rp10.000. Bima tersenyum menyeringai, mengeluarkan kartu, Black Card, andalannya dari dompet, menjepitnya di buku kulit tagihan, dan menyerahkannya kepada pelayan dengan gaya yang sangat arogan. Ia lalu berpaling pada Vina dan membisikkan kata-kata manis, berjanji besok akan mengajaknya berbelanja tas, branded. 5 menit kemudian,
pelayan itu kembali dengan wajah canggung, membungkuk dan berbisik. "Maaf Pak, kartu Bapak ditolak. Mesin kami menyatakan transaksi gagal, mohon periksa kembali atau gunakan kartu lain." Bima mengerutkan kening, merasa gengsinya jatuh di depan wanita cantiknya. "Pasti mesin kalian yang rusak atau jaringannya, error. Limit kartu ini miliaran, mana mungkin gagal. Ya sudah, pakai kartu yang ini." Bima mengeluarkan kartu Visa Platinum dari bank lain. Pelayan itu pergi lalu kembali lagi sambil menggelengkan kepala dengan sungkan. "Masih tidak bisa, Pak. Kartu ini diblokir oleh pihak bank penerbit." Kali ini Bima mulai berkeringat dingin. Dia mengobrak-abrik dompetnya, mengeluarkan semua kartu yang ia miliki. Kartu ATM, kartu kredit, kartu debit. 5 kartu dicoba, dan kelimanya ditolak atau berstatus diblokir sementara. Vina yang duduk di sebelahnya langsung kehilangan senyum, matanya mulai menunjukkan rasa curiga. Orang-orang di sekitar mulai melirik dan berbisik-bisik, seorang tamu mewah yang tidak bisa membayar makan malamnya, sungguh situasi yang memalukan. Manajer restoran kemudian keluar. Sikapnya masih sopan, tapi nadanya lebih tegas. "Maaf Bapak Bima, sistem menyatakan semua kartu Anda tidak bisa digunakan. Tolong lakukan pembayaran tunai atau transfer saat ini juga. Selain itu, pihak resepsionis juga menginformasikan bahwa kartu kredit yang Anda gunakan untuk jaminan kamar selama 7 malam juga ikut tertolak. Total yang harus Anda bayar sekarang untuk tagihan kamar dan makan adalah Rp40.000. Kalau Anda tidak bisa membayar sekarang, kami terpaksa meminta Anda meninggalkan resor ini dan kami akan memanggil security." Wajah Bima memerah sampai ke telinga, tangannya gemetar memegang ponsel untuk membuka aplikasi perbankan. Namun astaga, di layar ponselnya muncul notifikasi yang sangat dingin, "Rekening Anda sedang dibekukan atas perintah pihak berwenang." Saat itulah ponselku di Jakarta berdering. Manajer hotel meneleponku, karena kartu yang digunakan Bima adalah kartu kredit tambahanku. Ketika ada masalah, mereka menghubungi pemilik kartu utama. "Halo, apakah benar dengan Ibu Larasati? Kami dari resor di Nusa Dua Bali, suami Anda Bapak Bima sedang mengalami kendala pembayaran." Aku mendengarkan penjelasan di seberang sana, lalu menjawab dengan santai. Suaraku cukup keras untuk didengar oleh Bima. Jika manajernya menyalakan loudspeaker, yang mana memang dia lakukan untuk konfrontasi. "Selamat malam, Pak. Benar, saya yang meminta bank memblokirnya. Kami sedang dalam proses perceraian, dan saya sudah melaporkan ke polisi bahwa dia membawa lari uang saya. Saya tidak bertanggung jawab atas biaya apapun yang dikeluarkan oleh pria itu dan selingkuhannya. Silakan Bapak bertindak sesuai prosedur hukum saja. Kalau dia tidak mau bayar, panggil saja polisi untuk menangkapnya." Aku langsung menutup telepon. Di ujung telepon di Bali, Bima mendengar suaraku menggema dari ponsel manajer itu, wajahnya seketika pucat pasi seperti mayat. Vina yang duduk di sebelahnya mendengar sangat jelas kata cerai dan polisi. Dia langsung berdiri dengan panik. "Mas Bima, ini maksudnya apa? Kamu bilang kamu sudah pisah ranjang, kenapa istrimu memblokir kartumu? Kamu menipu aku ya?" Bima tergagap, mencoba meraih tangan Vina. "Vina, sayang, tenang dulu. Istriku itu cuma mau menjatuhkanku. Uangku banyak kok, sumpah banyak banget, cuma lagi nyangkut sedikit. Kamu tolong pinjamkan aku uang buat bayar ini, besok pas pulangku ganti 2 kali lipat." Vina menepis tangannya, menatap Bima dengan tatapan penuh kebencian. Dia sadar dia sedang liburan dengan pria yang kini jatuh miskin, seorang penipu yang akan segera masuk penjara. "Kamu gila? Aku mana punya uang? Kamu janjinya mau membiayaiku liburan. Sekarang malah nyuruh aku bayar. Cih, pecundang." Vina menyambar tasnya dan pergi begitu saja menuju kamar untuk mengemasi barang-barangnya. Mengabaikan Bima yang berdiri mematung di restoran, dikelilingi tatapan sinis pengunjung lain dan pengawasan ketat dari security hotel. Malam itu, Bima tidak diizinkan masuk ke vilanya lagi. Dia ditahan di lobi resepsionis untuk menyelesaikan utangnya. Dia menelepon meminjam uang ke sana kemari, mulai dari teman hingga rekan kerja. Tapi tidak ada yang mau membantu, karena aku dan Hendra sudah diam-diam menyebarkan gosip bahwa Bima sedang bangkrut karena judi online. Bima menemui jalan buntu tepat di surga yang ia ciptakan sendiri, sebuah akhir yang pahit bagi seorang pengkhianat. Setelah memberi ultimatum pada mertuaku dan memblokir aset Bima, aku menghabiskan malam itu untuk membersihkan ruang kerja suamiku. Aku ingin mencari tahu apakah dia menyembunyikan dokumen penting terkait aset untuk persiapan sidang nanti. Ruangan ini dulunya adalah area terlarang bagi Bima. Dia selalu beralasan sibuk bekerja, butuh konsentrasi absolut sehingga melarangku dan asisten rumah tangga untuk masuk membersihkannya. Aku memakai sarung tangan, mulai menggeledah dari laci terbawah meja kerjanya,
yang terbuat dari kayu jati. Tumpukan dokumen usang, bon-bon menjamu klien dari beberapa tahun lalu berserakan penuh debu. Di sudut terdalam laci terakhir, tanganku menyentuh sebuah kotak kardus kecil. Di dalamnya ada smartphone, model lama yang sudah tak dipakai Bima sejak 2 tahun lalu karena layarnya retak. Aku ingat dulu Bima bilang mesin motherboard-nya rusak dan tidak bisa diperbaiki, jadi dibiarkan saja. Namun dengan insting pekerja, marketing, aku tahu data adalah emas. Aku membawa ponsel itu ke ruang tamu dan mengecasnya. Setelah menunggu 15 menit, layarnya menyala dengan retakan yang cukup parah. Untung saja, mesinnya masih beroperasi normal, hanya layar sentuhnya agak susah ditekan. Aku dengan sabar menebak kata sandinya, aku mencoba tanggal lahirnya, salah, tanggal pernikahan kami, salah, tanggal lahir ibunya, juga salah. Tiba-tiba aku teringat tanggal lahir Vina yang baru kulihat di berkas laporan Hendra. Aku memasukkan tanggal lahir perempuan itu, ponsel itu langsung terbuka. Hatiku terasa teriris, ternyata mereka sudah berhubungan sejak 2 tahun lalu, saat ponsel ini masih dipakai. Namun selama itu, aku hidup dalam kebohongan yang manis, mempercayainya 100%. Aku membuka aplikasi perekam suara. Bima punya kebiasaan merekam suara rapat atau instruksi dari bos untuk didengarkan ulang, tapi di antara file pekerjaan yang membosankan itu, ada satu file yang diberi nama rencana masa depan berdurasi lebih dari 30 menit. Tanggal pembuatannya adalah 6 bulan yang lalu. Mungkin dia telah menyinkronkan data dari cloud ke ponsel ini, atau memakainya agar lebih rahasia. Aku memutar rekaman itu, terdengar suara Bima yang kukenal, tapi nadanya berbeda dengan sikap wibawanya sehari-hari. Itu adalah nada bercanda yang penuh perhitungan saat berbicara dengan pria lain yang kuduga teman mabuknya. Suara Bima terdengar lantang dalam rekaman itu. Tenang aja, bro. Aku sudah hitung semuanya. Istriku itu bodoh, cuma tahu kerja keras dan urus dapur. Aku bakal jemput orang tuaku dari kampung, pakai alasan dinas ke Jerman 4 tahun biar dia di rumah merawat orang tuaku. Kamu tahu kan sifat ibuku? Cerewetnya minta ampun, pasti dia bakal bikin menantunya menderita, terdengar suara tawa si pria lain. Terus, kamu beneran mau ke Jerman? Bima menyeringai di rekaman itu. Jerman apanya? Aku ngajuin cuti, kumpulin uang buat ngajak Vina liburan seneng-seneng. Habis pulang, aku cari gara-gara biar kita cerai. Waktu itu hartaku sudah kupindah-pindahkan semua. Laras bakal keluar dari rumah cuma bawa baju di badan. 4 tahun ini bakal kupakai buat jadiin dia pembantu gratis, peras tenaganya sampai habis, baru kutendang. Habis itu aku bisa tenang nikah sama Vina. Uang melimpah, hidup makin mantap. Rekaman itu diakhiri dengan suara dentingan gelas yang beradu. Aku duduk terpaku di sofa, meremas ponsel itu hingga buku jariku memutih. Rasa sakit hatiku telah berubah menjadi rasa jijik yang luar biasa. Ternyata aku bukan sekadar istri yang diselingkuhi, aku hanyalah pion catur dalam rencana jahatnya. Dia menganggapku istri bodoh, pembantu gratisan. Dia ingin membuangku setelah puas memanfaatkanku. Air mataku tidak lagi jatuh, rasa benciku telah mengeringkan semuanya. Aku menyalin file rekaman itu ke komputerku, mengirim satu salinan untuk pengacara Dimas, dan menyimpannya di 3 platform, cloud, berbeda sebagai cadangan. Ini adalah bukti telah kebobrokan moral dan rencana penggelapan aset yang dilakukan Bima. Dengan rekaman ini, hakim akan melihat esensi asli dari pernikahan kami. Aku menatap keluar jendela, hujan badai masih mengguyur Jakarta. Rintik hujan menampar keras jendela kaca, seolah mewakili amarah yang bergejolak dalam diriku. Bima, kamu terlalu meremehkanku. Kamu pikir aku ini domba yang bisa kau giring kemana saja. Kamu lupa, kalau domba disudutkan, dia bisa menyeruduk musuhnya sampai mati. Aku mematikan lampu ruang tamu, melangkah ke kamarku dengan pola pikir yang sama sekali baru. Besok akan menjadi hari yang panjang, dan aku telah memiliki senjata paling mematikan di tanganku untuk mengakhiri sandiwara ini. Keesokan paginya, aku datang ke kantor lebih awal untuk bersiap menghadapi rapat evaluasi mingguan. Suasana kerja sedang sibuk-sibuknya ketika tiba-tiba terdengar keributan besar di lobi lantai bawah. Resepsionis meneleponku dengan suara panik. Bu Laras, tolong segera turun ke bawah, Bu. Ada ibu-ibu tua yang mengaku sebagai mertua ibu. Dia bikin keributan di lobi. Dia gelar spanduk kardus, teriak-teriak minta ibu turun. Security sudah melarang tapi ibunya malah guling-gulingan di lantai. Aku mengerutkan kening, menutup dokumen rapatku. Ibu Tari rupanya tak mau tinggal diam menunggu diusir. Dia menggunakan taktik mempermalukanku di depan rekan kerjaku agar aku ketakutan dan mencabut gugatanku, atau setidaknya meluapkan amarahnya. Aku merapikan blazerku, memoles lipstik sedikit lebih tebal agar wajahku terlihat lebih tajam,
lalu turun ke lantai dasar menggunakan lift dengan tenang. Begitu pintu lift terbuka, pemandangan kacau balau menyambutku. Ibu Tari mengenakan pakaian daster coklat lusuh, rambutnya berantakan, duduk bersila di lantai lobi sambil memegang potongan kardus dengan tulisan besar dan berantakan, menantu kurang ajar, selingkuh dan mengusir mertua ke jalanan. Di sekelilingnya, kerumunan karyawan dari berbagai perusahaan di gedung itu berkumpul, menunjuk-nunjuk, dan beberapa merekamnya dengan ponsel. Ibu Tari melihatku keluar dan langsung merangkak maju hendak menarik rambutku, tapi dua satpam bertubuh kekar segera mencegahnya. Dia berteriak melengking, suaranya memantul di seluruh lobi marmer itu. "Oh, Gusti Allah! Semuanya lihat nih menantu direktur. Suaminya lagi banting tulang kerja dinas, dia malah asyik-asyikan sama cowok lain di rumah, terus beraninya mengusir mertuanya yang sudah tua dan sakit-sakitan ke jalanan di tengah hujan malam-malam. Dasar wanita murahan. Kembalikan rumah anakku." Kerumunan mulai berbisik-bisik, tatapan curiga terarah padaku. Dalam masyarakat Indonesia, durhaka kepada mertua dan istri berselingkuh adalah dua stigma paling memalukan bagi seorang wanita. Ibu Tari sangat tahu hal itu, makanya dia menyerang kehormatanku secara langsung. Namun aku berdiri tegap, punggungku lurus, tidak menunjukkan rasa takut atau gentar sedikit pun. Aku memberi isyarat pada satpam untuk mundur sedikit, lalu mengeluarkan ponselku dan menghubungkannya ke sebuah speaker Bluetooth portabel yang sudah kusiapkan dan kubawa oleh asistenku. Aku menyalakan mikrofon. Suaraku menggelegar menutupi tangisan ibu mertuaku. "Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, serta ibu mertuaku, saya sangat menyayangkan ibu memilih cara ini untuk menyelesaikan masalah keluarga. Ibu bilang saya selingkuh, saya mengusir mertua. Kalau begitu, biarkan semua orang di sini melihat buktinya. Siapa sebenarnya yang berselingkuh, siapa yang penipu?" Aku mengangkat ponselku, menekan tombol play pada rekaman suara yang kutemukan semalam. Suara Bima bergema di seluruh lobi, setiap kata terdengar sangat jelas tentang rencananya menipu istri, memindahkan uang, dan memanfaatkan orang tuanya sendiri untuk menjebak menantunya sebagai pembantu. Selanjutnya, aku menghubungkan layar ponselku ke TV besar di area ruang tunggu lobi, yang mana teknisi gedung sudah membantuku mempersiapkannya. Foto-foto Bima dan Vina yang sedang berpelukan di Bali muncul di layar, disusul oleh bukti mutasi transfer miliaran rupiah ke rekening selingkuhannya. Kerumunan langsung terdiam, kemudian bisik-bisik mereka berbalik arah. Tatapan penuh cibiran kini tertuju pada Ibu Tari. Oh, ternyata anaknya yang selingkuh. Gila, suaminya brengsek banget, nipu istri alasan dinas padahal liburan sama pelakor. Ibu tua ini juga licik ya, tahu anaknya salah malah nekat fitnah orang. Ibu Tari yang mendengar suara anaknya sendiri dari speaker, lalu melihat foto anaknya memeluk gadis lain di layar besar, wajahnya langsung pucat pasi seperti kehilangan aliran darah. Dia berdiri mematung, kardus di tangannya jatuh ke lantai. Keberanian dan kebuasannya tadi hilang menguap, digantikan rasa malu dan terhina yang luar biasa. Dia tidak menyangka aku telah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang dan membalas serangannya sekeras ini di depan publik. Aku melangkah maju mendekatinya, berbisik pelan tapi cukup keras untuk didengarnya, dengan nada dingin. "Pulanglah Bu, jangan jadi bahan tertawaan orang lagi. Anak ibu sekarang sedang dikejar utang di Bali, sebentar lagi dia akan berurusan dengan hukum. Sebaiknya ibu pulang dan mulai kemasi barang-barang ibu. Janjiku masih sama, 3 hari lagi, silakan angkat kaki dari rumahku." Setelah bicara begitu, aku berbalik dan meminta maaf pada semua orang karena telah membuat keributan, lalu meminta petugas keamanan mengantar Ibu Tari keluar. Ibu Tari melangkah gontai meninggalkan lobi diiringi usiran dari kerumunan, sosoknya terlihat sangat rapuh dan tiba-tiba menua. Drama melabrak ala mertua jahat itu gagal total, dan secara resmi menandai berakhirnya sisa-sisa rasa hormat antara aku dan keluarga suamiku. Setelah insiden di kantor, aku kembali ke ruang kerjaku, menutup pintu, dan memberi diriku waktu 10 menit untuk menenangkan diri. Aku butuh konsentrasi tinggi untuk langkah selanjutnya. Bima sudah lumpuh secara finansial, mertua sudah dipermalukan. Kini saatnya menyelesaikan akar masalahnya, Vina, sang selingkuhan. Lewat jaringan kenalan Hendra, aku berhasil mendapatkan nomor telepon Pak Slamet, ayah kandung Vina di kampungnya di Wonogiri. Menurut informasi Hendra, keluarga Vina adalah keluarga yang lurus. Ayahnya pensiunan guru SD, ibunya berjualan di pasar kecamatan. Mereka adalah orang-orang sederhana, sangat menjaga nama baik, dan sangat bangga pada anak perempuan mereka yang bisa bekerja dengan gaji besar di Jakarta. Mereka pasti tidak tahu kalau putri kebanggaan mereka menjadi pelakor yang merusak rumah tangga orang. Aku pergi ke mobilku, menutup rapat kaca jendela,
Agar pembicaraan ini tetap privat, aku menarik napas dalam, lalu menelepon nomor tersebut. Pada dering ketiga, suara seorang pria parubaya dengan logat Jawa kental terdengar ramah dan bersahaja. Halo, Nggih, ini dengan siapa ya? Aku mengatur suaraku agar terdengar lembut, sopan, namun tetap menyimpan keseriusan. Selamat siang, Pak Slamet. Maaf saya mengganggu waktu Bapak. Saya Larasati, istri dari Mas Bima. Saya menelepon karena ada hal penting terkait Vina yang harus saya sampaikan. Di seberang sana terdiam sejenak, mungkin Pak Slamet sedang mengingat siapa Bima itu, lalu suaranya berubah ceria. Oh, Nak Bima pacarnya Vina ya? Dia memang pernah cerita. Ada apa nak? Anak-anak lagi berantem ya? Aku mendesah dalam hati. Tepat dugaanku, Vina membohongi keluarganya bahwa Bima adalah pacar bujangnya. Dengan pelan aku menjelaskan setiap kata yang meluncur bagai pisau yang menyayat harga diri seorang ayah tua itu. Maaf Pak, sepertinya Bapak belum tahu yang sebenarnya. Bima itu suami sah saya. Kami sudah menikah 7 tahun dan tinggal di Jakarta. Saat ini Vina menjalin hubungan gelap dengan suami saya, dan sekarang mereka sedang liburan berdua di Bali. Terdengar suara kaget Pak Slamet di telepon. Apa? Mbak ngomong apa? Vina bilang Bima itu single, direktur besar, dan mau menikahinya. Mbak nggak salah sambung kan? Aku menahan suaraku agar tetap tenang. Saya tidak salah orang, Pak. Saat ini Vina sedang mengandung anak dari suami saya. Tapi saya menelepon Bapak bukan untuk marah-marah. Saya ingin memberitahu kabar yang jauh lebih gawat. Suami saya sekarang sedang diinvestigasi polisi atas tuduhan penipuan, penggelapan, dan penyembunyian aset. Semua rekeningnya sudah diblokir pengadilan, dia bangkrut dan berutang. Vina yang ada bersamanya bisa saja ikut terseret masalah hukum jika polisi memperluas penyelidikannya. Aku berhenti sejenak membiarkan Pak Slamet memproses informasi itu. Aku bisa mendengar napasnya yang memburu, suara istrinya bertanya dari kejauhan "Sapa toh Pak?" dan suara lirihnya menyuruh istrinya diam. Bapak, saya tahu Bapak ini pensiunan guru, keluarga baik-baik. Saya tidak ingin masalah ini sampai ke telinga tetangga dan membuat Bapak malu. Saya cuma mohon Bapak segera menelepon Vina, nasihati dia supaya sadar dan pulang. Bima itu bukan orang kaya seperti yang dia kira, Bima sedang terancam masuk penjara. Kalau Vina terus mengikutinya, masa depan Vina akan hancur seumur hidup. Hening sangat lama di seberang sana, hanya terdengar suara tarikan napas berat. Akhirnya suara Pak Slamet terdengar, gemetar dan tertahan menahan tangis. Terima kasih Mbak. Terima kasih sudah memberitahu. Saya sungguh tidak becus mendidik anak. Saya akan suruh dia pulang sekarang juga. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya pada Mbak. Saya minta maaf. Pak Slamet menutup teleponnya. Aku meletakkan ponselku, merasa sedikit pedih. Aku tidak berniat menyakiti hati orang tua, tapi ini adalah hal yang harus kulakukan. Aku harus memotong semua jalan keluar bagi Bima dan Vina. Saat orang tua Vina tahu faktanya, mereka akan memaksa Vina pulang. Dan saat Vina tahu Bima jatuh miskin dan mau dipenjara, ditambah tekanan dari keluarga, janin di perutnya, dan perselingkuhan itu tak akan ada artinya lagi. Telepon ini bukan cuma pukulan psikologis bagi Vina, tapi juga caraku menyelamatkannya dari lumpur sebelum terlambat. Ya, meskipun motivasi awalku adalah untuk melindungi hakku sendiri. 3 hari berlalu dengan cepat. Seperti yang kuduga, mertuaku masih bersikeras bertahan di dalam apartemen, tidak mau beranjak sedikit pun. Mereka yakin aku hanya mengancam kosong. Di Indonesia, posisi menantu yang mengusir mertua itu sangat tabu. Mereka pikir aku tidak akan berani karena takut digunjingkan masyarakat sebagai anak durhaka, tapi mereka salah. Diriku yang lama sudah mati pada hari saat Bima melangkah naik pesawat. Pagi hari keempat, aku mengambil izin setengah hari dari kantor. Aku tidak datang sendirian, melainkan membawa seorang perwakilan legal, notaris, jurusita, dan 2 orang dari pihak manajemen gedung. Kami berdiri di depan pintu apartemen. Aku menekan bel, hening di dalam. Aku tahu mereka ada di sana karena suara TV masih terdengar. Aku memencet bel lagi, lalu memakai kartu aksesku untuk membuka pintu. Tapi pintunya ditahan oleh rantai pengaman dari dalam. Suara Pak Haryo terdengar dari celah pintu, menantang. Kamu jangan harap bisa masuk, sudah kuganti kuncinya. Aku tantang kamu berani ngusir aku, ini rumah anakku, aku berhak di sini. Aku menoleh dan mengangguk pada pihak perwakilan gedung. Mereka mulai merekam video untuk dijadikan bukti hukum. Aku berbicara ke arah pintu, suaraku tenang tapi mematikan. Pak, aku sudah beri waktu 3 hari, tapi Bapak dan Ibu tidak kooperatif. Rumah ini atas namaku dan Mas Bima. Mas Bima sedang tidak ada, dan akulah pemilik sah yang sedang berada di sini.
Tindakan bapak dan ibu menguasai tempat tinggalku dan mengganti kunci tanpa izin adalah pelanggaran hukum. Hari ini aku membawa saksi hukum dan pihak pengelola gedung. Kalau bapak tidak buka pintunya, aku terpaksa memanggil tukang kunci untuk membongkar paksa pintu ini dan petugas keamanan akan menyeret kalian keluar. Tetap tidak ada jawaban. Aku memberi isyarat pada tukang kunci gedung untuk bekerja. Suara bor berbunyi nyaring memekakan telinga. Hanya dalam 5 menit, kunci itu hancur dan pintu terbuka lebar. Di ruang tamu, Pak Haryo dan Ibu Tari duduk meringkuk di atas sofa. Wajah mereka sepucat kertas melihat orang-orang berseragam masuk ke rumah mereka. Awalnya mereka hendak menjerit pura-pura pingsan, tapi saat melihat kamera merekam wajah mereka dan tatapan garang para petugas keamanan, nyali mereka menciut. Aku menunjuk tumpukan kardus yang sudah kusiapkan. Aku sudah menyewa jasa pindahan rumah. Mereka akan membantu bapak dan ibu mengepak barang pribadi. Tolong hanya ambil baju dan barang pribadi saja, jangan bawa aset rumah ini seperti TV, kulkas, atau hiasan. Setiap tindakan mengambil barang yang bukan milik kalian akan terekam kamera dan dilaporkan ke polisi. Tim pindahan rumah bekerja dengan cekatan. Pakaian, obat-obatan, dan barang-barang mertuaku dimasukkan ke dalam kardus dengan cepat. Ibu Tari menangis melolong-lolong, memakiku sebagai menantu tidak berhati nurani, wanita iblis. Aku mengabaikan semua omongannya, berdiri bersedekap mengawasi setiap kardus. Saat kardus terakhir dilakban, aku menyodorkan sebuah amplop dan selembar kertas berisi alamat kepada Pak Haryo. Bapak, Ibu, meskipun kalian memperlakukanku dengan buruk, aku masih menyimpan sedikit rasa kasihan. Ini adalah alamat sebuah losmen murah sekitar 2 kilometer dari sini. Aku sudah membayarkan uang sewanya untuk 1 minggu ke depan. Bapak dan Ibu bisa tinggal sementara di sana sambil menunggu Mas Bima kembali untuk menjemput kalian, atau kalian bisa langsung pulang kampung. Di dalam amplop ini ada uang 1,5 juta rupiah untuk makan kalian. Mulai detik ini, aku menyatakan putus hubungan dan tidak punya kewajiban apapun lagi untuk menampung kalian di rumahku. Pak Haryo menerima amplop itu. Tangannya bergetar hebat menahan amarah, namun ia tetap memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Ia memelototiku untuk terakhir kalinya, lalu dengan kesal menarik tangan Ibu Tari untuk pergi menuju pintu. Kamu ingat ya, dasar perempuan kurang ajar, kamu bakal kena azab. Aku menatap punggung mereka yang menghilang di ujung lorong dengan perasaan yang sangat ringan. Aku kembali ke dalam dan menyuruh tukang kunci mengganti seluruh sistem pintu dengan kunci sidik jari tingkat keamanan tertinggi, menghapus semua sidik jari lama. Bunyi, tit-tit, dari kunci baru seolah menjadi lonceng yang menandai babak baru dalam hidupku. Apartemen ini sekarang terasa lengang, tapi bersih dan aman. Aku telah merebut kembali wilayahku. Di saat aku sedang membereskan semuanya di Jakarta, di Bali, Bima juga sedang melewati saat-saat paling mengerikan dalam hidupnya. Setelah diusir dari resor karena tidak punya uang, Vina benar-benar meninggalkannya tanpa kata perpisahan. Bima berdiri luntang-lantung di Pulau Dewata. Di dompetnya hanya tersisa beberapa ratus ribu uang tunai, seluruh kartu banknya mati total. Bima dan ilah makondan dan ilaman imahonnya. Bima berkali-kali mencoba menelepon Vina tapi nomornya sudah tidak aktif. Hanya untuk mendengar kabar bahwa mereka baru saja diusir dari apartemen dan terdampar di sebuah losmen kotor, menangis meratapi nasib. Bima tahu dia sudah kehilangan segalanya, tidak ada jalan kembali, dia terpaksa pulang ke Jakarta untuk menghadapi kenyataan. Tapi dari mana uang untuk beli tiket pesawat? Tiket kelas bisnis saat berangkat dulu dibeli dengan kartu kredit yang kini sudah diblokir. Dia berjalan tak tentu arah hingga sampai di daerah Kuta, mencari sebuah toko pegadaian jam tangan mewah bekas. Bima melepaskan jam tangan di lengannya. Itu adalah Rolex Submariner, seharga 250 juta rupiah, kebanggaannya setiap kali bertemu klien. Ia meletakkannya di atas etalase kaca, suaranya serak. Pak, lihat jam ini bisa laku berapa? Barang asli, baru beli belum ada seminggu. Pemilik toko memakai kaca pembesar, meneliti jam itu sejenak, lalu tersenyum meremehkan. Barangnya sih asli, tapi mana kotaknya? Mana garansinya? Sertifikatnya juga nggak ada. Barang batangan begini saya cuma berani ambil sebagai barang gelap. 30 juta rupiah, kalau mau uangnya bisa diambil sekarang, kalau nggak silakan bawa pulang. Bima terpana, Bapak jangan gila nawarnya. Ini saya beli 250 juta loh. Surat-suratnya ada di Jakarta, nanti saya kirim kalau sudah pulang. Paling tidak Bapak bayar saya 150 juta dong. Pemilik toko mengibaskan tangan, hendak mengembalikan jam itu. Nggak ada surat berarti barang nggak jelas asal-usulnya. Mana saya tahu kamu habis nyuri dari mana? 30 juta harga pas, kalau nggak mau, silakan cari toko lain,
perutnya keroncongan, awan mendung mulai turun menjadi hujan, tak ada sepeser pun di sakunya. Bima menggigit bibir, mengangguk pasrah menjual murah anak kesayangannya dengan harga sangat miring, tak sampai 1/8 harga aslinya. Memegang uang tunai 30 juta di tangannya, ia merasa kepedihan yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu, uang segini hanya setara dengan tagihan satu malamnya menginap di resort bersama Vina. Kini, uang ini adalah penyelamat satu-satunya untuknya pulang ke rumah. Bima pergi ke bandara untuk membeli tiket. Karena beli mendadak, harganya sangat mahal, dan dia hanya mendapat kursi kelas ekonomi di barisan paling belakang, persis di sebelah toilet. Penerbangannya ditunda, delay, selama 3 jam. Bima duduk mematung di ruang tunggu bandara, menatap pasangan-pasangan kekasih yang lalu lalang tertawa bahagia, hatinya seperti disayat sembilu. Ia teringat gayanya yang gagah dan arogan saat tiba di bandara ini beberapa hari yang lalu, dan melihat dirinya sekarang. Cambangnya tumbuh berantakan, baju lecek bau keringat, wajah pucat pasi dan kuyu. Ketika naik ke pesawat, ia harus berdesak-desakan diapit dua bapak-bapak berbadan besar berbau keringat menyengat, suara bayi menangis menjerit-jerit, keributan di kelas ekonomi membuat kepalanya seakan mau meledak. Makanan di pesawat hanyalah roti isi daging dingin yang keras dan sebotol air mineral kecil, sangat jauh berbeda dengan steak wagyu dan wine di kelas bisnis. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta di tengah hujan badai. Bima menarik koper kosongnya ke lobi pangkalan taksi. Tidak ada mobil mewah yang menjemputnya, ia terpaksa menyetop taksi argo tua untuk kembali ke pusat kota. Di sepanjang jalan, menatap keluar melalui kaca mobil yang buram karena hujan, Bima melihat Jakarta yang kelabu dan dingin. Ia tahu bahwa badai yang sesungguhnya bukan hujan di luar sana, melainkan badai hukum dan hukuman yang telah menantinya di rumah yang dulunya adalah miliknya. Penerbangan penuh penderitaan ini membawanya turun dari surga hayalan menuju neraka duniawi yang memang pantas ia dapatkan. Taksi itu menurunkan Bima di sebuah gang kecil dan sempit di daerah Jakarta Timur. Hujan masih turun rintik-rintik, menciptakan genangan air hitam di jalanan aspal yang berlubang. Bima menarik kopernya. Setelan baju, branded, di tubuhnya kini kumal, dan berbau asam percampuran antara keringat dan air hujan. Ia berdiri di depan alamat yang ditinggalkan Laras untuk kedua orang tuanya. Namanya saja losmen murah. Ini adalah sebuah tempat penginapan kumuh yang cat temboknya sudah mengelupas. Di lantai bawahnya ada warung kopi yang berisik. Bima melangkah masuk dengan ragu, bau apak langsung menusuk hidungnya. Ia bertanya pada ibu pemilik losmen di mana kamar Pak Haryo dan Ibu Tari. Ibu pemilik losmen menatapnya dari atas ke bawah dengan curiga, lalu menunjuk ke lantai 3 dengan dagunya. Bima menaiki tangga sempit yang gelap gulita. Sampai di depan pintu kamar 302, ia mendengar isak tangis ibunya dari dalam. Ia mendorong pintu dan masuk. Kamar itu hanya berukuran 15 meter persegi, hanya cukup untuk satu kasur, spring bed, reot dan sebuah lemari plastik murahan. Bapaknya sedang duduk merokok tingwe, linting dewe di sudut kamar. Sementara ibunya berbaring menghadap tembok, menangis. Melihat anaknya datang, Ibu Tari langsung terbangun dan memeluk Bima erat-erat. Ia menjerit, air mata dan ingusnya berlepotan. "Nak, kamu sudah pulang nak. Lihat kelakuan istrimu, lihat apa yang dia lakukan pada bapak ibumu. Dia mengusir kita malam-malam, melempar kita ke gubuk reot ini. Kamu harus hajar dia, ambil lagi rumah bapak dan ibumu." Bima melepaskan pelukan ibunya dan duduk lemas di ujung kasur. Kasur itu berbunyi reot. Ia menatap ke sekeliling ruangan kotor itu, lalu melihat wajah kedua orang tuanya yang menua drastis, rasa marah, malu, dan tak berdaya menumpuk di dadanya. Ia tidak punya tenaga lagi untuk menenangkan ibunya, juga tidak punya muka untuk memberikan janji-janji manis. Pak Haryo mengisap rokoknya dalam-dalam, mengembuskan asap tebal, lalu membentaknya. "Kamu dinas ke Jerman apaan sampai membiarkan istrimu ngelunjak begitu, hah? Laras bilang kamu pergi sama perempuan ke Bali, dia malah nunjukin fotomu segala buat tontonan orang banyak. Benar begitu?" jawab Bapak. Bima menundukkan kepala, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Keheningannya adalah jawaban paling jelas. Ibu Tari terdiam kaku, melepaskan tangan anaknya, bertanya dengan terbata-bata. Jadi itu benar, kamu tidak pergi dinas? Kamu bohongin Laras dan juga bohongin kami berdua." Bima tiba-tiba menggeram frustrasi. "Iya, aku nggak pergi ke Jerman. Aku liburan ke Bali sama Vina. Tapi semua sudah aku rencanakan matang-matang. Siapa sangka Laras lebih pintar dariku. Dia memblokir semua kartu kreditku, mengunci asetku, lapor polisi. Sekarang aku nggak punya uang sepeser pun, Bu." Pak Haryo mendengar itu, langsung melempar asbak ke lantai dengan bunyi nyaring. Ia menunjuk wajah Bima dan memakinya habis-habisan. "Kamu ini bodoh banget jadi anak.
Punya istri cantik dan pintar, rumah mewah, malah cari gara-gara sama pelakor murahan. Sekarang lihat hasilnya, rumah hilang, uang hilang, harga diri hancur. Aku dan ibumu ini sudah tua, malah dibikin gelandangan sama kamu seperti pengemis. Suasana di kamar itu sangat tegang. Mereka bertiga saling pandang, masing-masing memendam rasa muak dan depresi. Tiba-tiba, ponsel Bima bergetar. Dia sudah memasang kembali SIM card aslinya saat mendarat tadi. Ada sebuah email baru masuk dari HRD perusahaannya. Bima membuka dan membaca email itu, tangannya bergetar hebat. Judul pesannya sungguh mematikan, keputusan Fahka dan tuntutan ganti rugi. Isi pesan itu menyatakan, perusahaan telah menerima bukti terkait tindakan SDR Bima yang memalsukan alasan cuti tahunan dengan dalih keadaan darurat keluarga untuk keperluan liburan pribadi. Bersamaan dengan itu, melalui audit internal, perusahaan menemukan bahwa SDR Bima secara berkelanjutan telah merekayasa nota klaim representasi klien untuk keuntungan pribadi selama 2 tahun terakhir dengan total kerugian perusahaan mencapai Rp300.000. Perusahaan memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, PHK, tidak hormat kepada SDR Bima terhitung hari ini dan menuntut pengembalian dana yang digelapkan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari. Apabila gagal dipenuhi, perusahaan akan menyerahkan berkas ini kepada kepolisian untuk diproses sebagai tindak pidana korupsi, penggelapan. Ponsel itu jatuh dari tangan Bima dan tergeletak di lantai. Bima duduk mematung, wajahnya sepucat mayat. Habislah sudah. Bukan hanya kehilangan istri, rumah, dan uang, sekarang dia juga kehilangan karier cemerlangnya dan terancam masuk penjara. Ibu Tari yang melihat anaknya syok luar biasa langsung mengguncang-guncang pundaknya. Ada apa lagi, nak? Ada apa lagi? Bima menatap ibunya dengan mata merah berkaca-kaca, suaranya parau nyaris hilang. Aku di PHK, Bu. Perusahaan nuntut ganti rugi 300 juta. Kalau nggak bisa bayar, aku bakal dipenjara. Laras. Ini pasti ulah Laras yang mengirimkan semua bukti itu ke perusahaan. Dia benar-benar mau membunuhku, Bu. Mendengar kata penjara, Ibu Tari langsung jatuh pingsan di atas kasur. Pak Haryo panik mencari minyak angin untuk digosokkan ke hidung istrinya. Kamar sempit itu mendadak terasa makin sesak mencekik. Suara hujan di luar turun semakin deras, seolah ikut menangisi hancurnya sebuah keluarga akibat keserakahan dan kebohongan. Bima duduk meringkuk memeluk lututnya di pojok tembok. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan ketakutan yang teramat sangat menghadapi masa depan kelam yang sudah menunggu di depan mata. 1 minggu setelah Bima pulang ke Jakarta, aku menerima panggilan dari nomor tidak dikenal. Di seberang sana terdengar suara perempuan muda yang pelan dan bergetar. Itu Vina. Dia memohon untuk bertemu denganku 1 kali saja, untuk membicarakan semuanya dan menyelesaikan urusan di antara kami. Aku setuju. Aku menjanjikan pertemuan di sebuah kafe sepi yang letaknya agak tersembunyi di kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Aku datang 15 menit lebih awal, memilih meja di sudut yang privat, memesan segelas teh, chamomile, hangat. Aku ingin menjaga perasaanku tetap tenang dan datar saat berhadapan dengan orang ketiga yang telah menghancurkan pernikahanku. Bagaimanapun juga, dia juga salah satu korban kepolosan dan keserakahan, yang dimanfaatkan Bima layaknya pion catur. Tepat pada waktu yang dijanjikan, Vina muncul. Aku nyaris tidak mengenalinya sebagai gadis modis yang ada di foto liburan di Bali waktu itu. Vina mengenakan dress, kemeja kebesaran yang terlihat kedodoran, wajahnya tanpa riasan terlihat sangat pucat dan tirus, matanya cekung berkantung hitam. Langkah kakinya tampak tertatih, tubuhnya terlihat rapuh seolah baru saja pulih dari sakit keras. Vina duduk dengan canggung di depanku, matanya tak berani menatap lurus ke mataku. Ia meletakkan sebuah tas kertas belanja dan sebuah map tipis di atas meja. Selamat siang, Mbak Laras. Terima kasih sudah mau menemuiku. Aku mengangguk kecil, suaraku dingin namun tidak menyentak. Kalau ada yang mau kamu bicarakan, katakan dengan cepat. Waktuku tidak banyak. Vina menarik napas dalam, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Ia mendorong tas kertas itu ke arahku. Mbak Laras, di dalam ini ada uang tunai sebesar 300 juta rupiah. Ini sisa uang yang ditransfer Mas Bima padaku waktu itu untuk bayar DP apartemen, tapi belum sempat aku pakai. Sisa uang miliaran sebelumnya, aku jujur saja, sudah habis kupakai untuk beli barang, branded, dan jalan-jalan. Aku tidak sanggup menggantinya. Aku mengembalikan sisa uang ini untuk menebus kesalahanku. Aku menatap tas itu lalu menatap Vina. Simpan saja untukmu. Aku akan menuntut Bima untuk melunasi semuanya, bukan menuntutmu. Hukum yang akan memaksanya mengembalikan uangku. Vina menggelengkan kepalanya keras-keras. Tidak, Mbak. Aku tidak berani menyimpannya.
Memegang uang ini rasanya sangat memalukan buatku. Bapak dan ibuku di Wonogiri sudah tahu semuanya. Mereka mengusirku dari keluarga dan menyuruhku memulangkan sisa uang ini padamu. Kalau tidak, mereka tidak mau menganggapku anak lagi. Tolong terima uang ini, Mbak, supaya hatiku bisa sedikit lebih tenang. Vina diam sejenak, tangannya yang gemetar membuka map tipis yang ia bawa, lalu menyodorkannya ke hadapanku. Itu adalah surat keterangan medis dari klinik kandungan, dan, soal ini, aku sudah menggugurkan kandunganku, Mbak. Aku mematung menatap surat keterangan kuretase itu. Tanggal prosedurnya adalah 3 hari yang lalu. Sedikit rasa iba tiba-tiba menyusup ke hatiku. Meskipun bayi itu adalah hasil hubungan gelap, ia tetap tak berdosa. Vina terisak, melanjutkan ceritanya. Aku tahu Mbak Laras pasti sangat jijik padaku, tapi aku tidak mungkin melahirkan anak dari seorang penipu. Mas Bima membohongiku. Dia bilang kalian sudah pisah ranjang dan sedang proses cerai. Dia menjanjikan kehidupan mewah sampai aku percaya penuh padanya. Waktu di Bali, ketika aku tahu dia jatuh miskin dan ternyata telah menipu kita berdua, aku baru sadar. Aku masih terlalu muda. Aku tidak mau menghancurkan sisa hidupku bersama pria brengsek seperti dia, apalagi membiarkan anakku lahir tanpa ayah yang jelas, atau punya ayah seorang kriminal. Aku terdiam cukup lama, menyesap tehku untuk menenangkan diri. Aku menatap gadis muda di hadapanku. Api dendamku tiba-tiba surut perlahan, digantikan dengan rasa kasihan. Dia juga sesama wanita, yang karena kepolosannya dan sedikit nafsu akan kemewahan, malah terjerumus ke dalam kubangan lumpur. Aku mendorong kembali surat aborsi itu padanya, namun menarik tas berisi uang itu ke sisiku. Baiklah, aku terima uang ini. Anggap saja kamu masih tahu diri. Soal anak itu adalah keputusanmu, aku tidak berhak menghakimi. Aku hanya mau memberimu satu nasihat. Jangan pernah mencoba membangun kebahagiaanmu di atas penderitaan orang lain. Pelajaran hidup ini bayarannya sangat mahal. Vina menundukkan kepala sambil menangis terseduh-seduh. Aku tahu, Mbak, aku minta maaf ribuan kali. Aku akan pulang kampung, menata hidupku lagi dari awal, jadi manusia yang lebih baik. Aku bersumpah tidak akan pernah menemui Mas Bima lagi. Aku berdiri dan mengambil tas kertas itu. Pertemuan ini memberikanku penyelesaian yang tuntas terhadap si orang ketiga. Vina telah membayar harganya dengan janin yang belum sempat lahir dan hancurnya harga dirinya. Aku tidak perlu lagi repot-repot menghancurkannya. Semoga beruntung, ucapku sebagai kalimat perpisahan. Aku berjalan keluar dari kafe, meninggalkan Vina yang masih duduk meratapi air mata penyesalannya yang datang terlambat. Di luar, hujan baru saja reda, sinar matahari mulai menembus sela-sela dedaunan. Hatiku terasa jauh lebih ringan. Satu mata rantai telah terlepas, kini tinggal mengurus sang dalang utamanya, Bima. Sepekan berlalu, Jakarta sedang dilanda angin monsun yang membawa hujan deras dan udara yang lebih dingin dari biasanya. Aku baru saja pulang kantor, keluar dari lobi gedung perkantoran mewah, memegang payung besar berwarna hitam untuk menahan embusan angin dingin. Saat aku hendak melangkah cepat menuju parkiran mobil, sebuah bayangan manusia tiba-tiba melompat keluar dari balik pohon palem besar, menghalangi jalanku. Laras, ini aku. Aku tersentak kaget, mundur selangkah karena refleks. Di bawah sorot lampu jalanan yang kekuningan dan tirai hujan yang putih, aku mengenali pria itu, Bima. Tapi penampilannya hari ini sangat mengenaskan sampai-sampai aku nyaris tidak mengenalinya. Ia memakai jaket tipis murah yang sudah basah kuyup, cambang di wajahnya tumbuh tak beraturan menutupi dagunya, matanya merah berkantung hitam, dan sangat cekung. Ia tidak terlihat seperti pria kantoran, melainkan mirip gelandangan. Bima nekat menerjang maju hendak meraih tanganku, tapi aku dengan cepat memundurkan payungku sebagai perisai, membentaknya dengan tajam, minggir, jangan berani-berani sentuh aku. Bima langsung jatuh berlutut di atas genangan air hujan yang sedingin es. Kedua tangannya mengatup di dada, memohon padaku. Air hujan bercampur dengan air mata mengalir turun di wajahnya yang sangat kuyu. Sayang, kumohon padamu, maafkan aku tahu aku salah besar. Aku diguna-guna sama si Vina itu, aku dibutakan sesaat sampai tega mengkhianatimu. Sekarang aku sudah kehilangan semuanya. Kantor memecatku, utangku menumpuk, bapak dan ibu sakit tidak ada biaya berobat. Aku benar-benar menyesal, Laras. Aku berdiri memegang payung, menatap ke bawah, memandang pria yang dulu pernah menjadi pusat duniaku. Kini, di mataku yang tersisa, untuknya hanyalah rasa kasihan bercampur jijik, dia tidak berubah sedikit pun. Tetap saja menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Aku membalasnya dengan dingin. Suaraku terdengar jelas menembus derasnya hujan. Berdiri, Bima. Jangan bertingkah memalukan begini. Kamu bilang kamu diguna-guna,
Apa ada hantu yang memaksamu merencanakan penipuan selama 6 bulan penuh? Apa ada setan yang memaksamu mentransfer uang 2 miliar hasil keringat kita ke rekening selingkuhanmu? Siapa yang memaksamu membawa orang tuamu ke Jakarta untuk menyiksaku? Semua ini karena sifat aslimu yang serakah dan egois. Bima tetap berlutut, menatapku dengan tatapan memohon iba. Aku tahu dosaku besar sekali, tapi demi 7 tahun pernikahan kita, tolong cabut gugatan Muras. Beri aku satu jalan untuk hidup. Izinkan aku kembali ke rumah. Aku janji bakal kerja kayak kuda poni seumur hidup buat bayar utang-utangku ke kamu. Aku masih sangat mencintaimu, Laras. Aku tersenyum getir. Cinta? Sampai detik ini kamu masih berani mengucapkan kata itu? Kamu tidak mencintaiku, Bima. Kamu cuma mencintai mesin ATM otomatis bernama Laras, dan kamu cuma mencintai pembantu gratisan bernama Laras. Kamu hanya menyesali hilangnya kenyamanan hidupmu yang dulu, bukan menyesal karena menyakitiku. Oh ya, Vina sudah mengembalikan uang 300 juta padaku. Dia bahkan punya harga diri jauh lebih tinggi daripadamu. Mendengar angka 300 juta, mata Bima tiba-tiba berbinar dengan secercah harapan penuh keserakahan. Kalau begitu, kamu punya uang kan sekarang? Kamu bisa tolong bayari utang ganti rugiku ke kantor dulu? Asal aku tidak dipenjara, aku akan mulai semua dari nol lagi sama kamu. Aku menggelengkan kepala, mundur satu langkah lagi, lalu berbalik dengan tegas. Uang itu akan kusimpan untuk memotong jumlah uang yang sudah kamu gelapkan dariku. Kalau soal utangmu ke perusahaan, urus saja sendiri. Kita akan bertemu minggu depan di persidangan cerai. Mulai sekarang, jangan pernah berani menampakkan wajahmu di depanku lagi, atau aku akan panggil satpam untuk menyeretmu. Aku mempercepat langkahku menuju mobil kesayanganku, meninggalkan Bima yang berteriak-teriak histeris di tengah hujan. Laras, jangan tinggalkan aku, Laras. Aku membanting pintu mobil dan mengunci pintunya secara otomatis. Duduk di dalam ruang kabin mobil mewahku yang hangat dan kering, aku melirik kaca spion. Bima masih berlutut di sana, menunduk lemas seperti anjing liar yang dibuang pemiliknya. Gambaran itu mungkin akan terus kuingat, tapi bukan untuk membuatku kembali, melainkan sebagai pengingat bahwa keputusan melepaskannya adalah keputusan paling cerdas dalam hidupku. Hujan lebat malam ini akan mencuci bersih semua sisa-sisa kotoran dari pernikahan ini. Hari persidangan akhirnya tiba. Pagi itu adalah hari yang cerah di Jakarta, langit biru dan sinar matahari bersinar terang. Aku mengenakan setelan blazer, hitam yang elegan, rambut disanggul rapi, makeup tipis namun memancarkan aura seorang pemegang kendali. Di sampingku ada pengacara Dimas yang memeluk setumpuk tebal dokumen. Ruang sidang pengadilan negeri terasa berwibawa, udara dingin berembus dari AC yang menyala maksimal. Bima duduk di seberang sana, meringkuk dan terus menunduk. Ia mengenakan kemeja lusuh yang tidak disetrika, datang tanpa didampingi pengacara karena tidak punya biaya. Dilihat dari wajahnya, ia tampak 20 tahun lebih tua dibanding penampilannya 2 bulan yang lalu. Orang tua Bima tidak datang. Kudengar Pak Haryo masuk rumah sakit karena hipertensinya kumat parah, sementara Ibu Tari terlalu malu untuk menampakkan muka di depan umum. Majelis hakim memulai persidangan. Setelah pemeriksaan identitas, masuk ke agenda pembuktian. Bima berbicara dengan gugup dan terbata-bata, mencoba menyelamatkan sisa aset terakhir. Yang Mulia Hakim, saya mengakui saya hilaf soal urusan asmara, tapi uang 2 miliar yang saya transfer itu adalah uang investasi bisnis bersama saudari Vina. Kebetulan bisnisnya rugi, bukan maksud saya menggelapkan aset. Apartemen yang kami tempati juga ada kontribusi cicilan saya minta harta itu dibagi 2. Pengacara Dimas berdiri, posturnya tegap, suaranya menggema penuh keyakinan. Yang Mulia Majelis Hakim, kami membantah keras kesaksian tergugat. Kami lampirkan bukti nomor 1. Rekening koran bank yang membuktikan bahwa mutasi transfer tersebut tidak memiliki kontrak investasi bisnis apapun, melainkan murni transfer konsumtif untuk pribadi. Bukti nomor 2. Rekaman suara dari mulut tergugat sendiri yang secara gamblang mengakui rencananya untuk menggelapkan aset dan menipu istrinya. Bukti nomor 3. Akta hibah uang dari orang tua klien kami yang membuktikan bahwa 90% sumber dana apartemen adalah harta bawaan, pemberian pribadi untuk anak perempuannya, tercatat jelas di hadapan notaris. Ketika rekaman suara Bima diputar di dalam ruang sidang, Bima menundukkan kepalanya hingga menyentuh meja, telinganya memerah. Kata-katanya yang licik dan berbisa menggema jelas, membuat majelis hakim dan semua pengunjung sidang yang hadir geleng-geleng kepala merasa jijik. Hakim ketua menatap Bima dengan pandangan tajam. Tergugat, ada bantahan soal rekaman suara ini? Bima bergumam nyaris tak terdengar. Tidak ada, Yang Mulia. Selanjutnya, Dimas membeberkan bukti kuat pelanggaran kewajiban perkawinan dari pihak Bima, perselingkuhan yang berujung kehamilan.
dan bukti kekerasan psikologis terhadap kliennya dengan cara memanipulasi mertua untuk menyiksa istri secara mental. Setelah sidang berlangsung 2 jam yang menegangkan, majelis hakim menskor sidang untuk bermusyawarah. Saat mereka kembali, seluruh hadirin di ruangan berdiri untuk mendengarkan putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan cerai penggugat Larasati seluruhnya terhadap tergugat Bima. Mengenai harta Gonogini, menetapkan apartemen dan 1 unit mobil Mercedes adalah hak milik sah penggugat karena terbukti bersumber dari harta pribadi. Terkait penggelapan uang, tergugat Bima diwajibkan untuk mengembalikan uang penggugat sebesar Rp2.500.000. Setelah dikurangi Rp300.000 yang berhasil ditarik penggugat dari pihak ketiga, maka sisa utang tergugat kepada penggugat adalah Rp1.700.000 secara tunai. Tergugat juga dibebankan membayar seluruh biaya perkara. Tok, 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 ketukan palu hakim bergema nyaring dan tegas di atas meja kayu. Putusan telah dijatuhkan, keadilan telah ditegakkan dan aku memenangkan gugatan secara mutlak. Mendengar vonis tersebut, Bima langsung ambruk tertelungkup di atas mejanya. Dengan utang sebesar Rp1,7 miliar kepadaku, ditambah dia sudah menganggur dan masih punya utang ganti rugi korupsi 300 juta ke perusahaannya, hidup pria itu benar-benar kiamat. Dia tidak akan mendapatkan bagian dari mobil Mercedes yang sudah disita itu, dan sisa hidupnya hanya akan diisi dengan bekerja keras bagai kuda untuk melunasi utang tak berujung. Aku melangkah keluar dari ruang sidang, menarik napas dalam-dalam menghirup udara kebebasan. Pengacara Dimas menjabat tanganku, tersenyum memberi selamat. Selamat, Laras. Kamu berhasil membebaskan dirimu sendiri dengan sangat spektakuler. Aku tersenyum, senyuman paling bersinar yang pernah kumiliki. Terima kasih. Mas Dimas, terima kasih semuanya. Hari ini adalah hari pertama di kehidupan baruku. Aku sama sekali tidak menoleh ke belakang, di mana Bima sedang dikepung oleh debt collector dari beberapa pihak yang menagih uangnya tepat di halaman pengadilan. Aku masuk ke mobilku, menyalakan mesin, dan memacu mobil meninggalkannya, mengubur masa lalu yang buruk di balik debu jalanan. 2 tahun kemudian, kota Surabaya di malam hari terlihat sangat gemerlap. Aku duduk di Skybar, di lantai atas gedung Pakuwon Tower, menyesap segelas red wine, sambil memandangi kelap-kelip lampu kota dan jembatan Suramadu dari kejauhan. Angin malam yang sejuk meniup lembut helai rambut di pundakku. Selama 2 tahun ini, hidupku telah berubah 180 derajat. Setelah bercerai, aku memutuskan untuk menjual apartemenku di Jakarta, tempat yang menyimpan terlalu banyak memori buruk, lalu pindah ke Surabaya setelah dipromosikan menjadi Direktur Pemasaran Regional Timur untuk sebuah perusahaan multinasional, raksasa. Lingkungan baru, orang-orang baru yang ramah dan dinamis telah membantuku memulihkan luka di hatiku. Aku menjadi lebih cantik, lebih elegan, dan meraih kesuksesan yang sangat cemerlang. Ponsel di atas mejaku bergetar. Pesan dari Hendra. Sahabatku itu masih sering menghubungiku dan mengabarkan situasi di Jakarta. Laras, tebak barusan aku ketemu siapa? Tadi aku pesen ojol ojek online, buat pergi nongkrong. Kebetulan banget drivernya si Bima. Aku penasaran dan membalasnya. Masa? Terus keadaannya gimana sekarang? Hendra mengirimkan sebuah foto yang diambil diam-diam dari belakang. Di foto itu terlihat seorang pria kurus kering, berkulit hitam legam terbakar matahari, memakai jaket hijau ojek online yang sudah pudar dan helm tua yang dekil. Hendra melanjutkan pesannya. Kelihatan hancur banget, Ras. Terlihat lebih tua 20 tahun dari aslinya. Dia ngenalin aku, saking malunya dia nggak berani ngomong sepatah kata pun. Sepanjang jalan cuma nunduk nyetir motor. Dengar-dengar dia masih ngekos di kamar petak, narik ojol siang malam buat nyicil utang pengadilan ke kamu, dan bayar cicilan ke perusahaannya dulu. Bapak ibunya udah pulang kampung jadi petani lagi. Katanya ibunya kena stroke ringan, lumpuh sebelah badan, bapaknya jadi pemabuk parah. Bener-bener karma dibayar kontan. Aku menatap foto itu. Hatiku sama sekali tidak bergejolak. Seandainya saja dulu, Bima tahu cara menghargai keluarganya, tahu cara bersyukur dengan apa yang dia miliki, mungkin saat ini dialah yang sedang duduk di sebelahku memandangi lampu kota dan menikmati kemewahan hidup. Namun kata seandainya tidak pernah terjadi di dunia nyata. Aku mengunci layar ponselku dan meletakkannya terbalik di atas meja. Seorang pria dewasa yang sangat karismatik berjalan menghampiriku, membawa 2 gelas koktail. Itu Reza, mitra bisnis strategis perusahaanku. Seorang pria yang mapan, tenang, dan dengan gigih terus mendekatiku selama 6 bulan terakhir ini. Lagi mikirin apa kok serius banget? Tanya Reza lembut, meletakkan minuman di depanku. Aku mendongak dan membalas senyumnya. Cuma teringat sedikit masa lalu,
Tapi semuanya sudah berlalu kok. Reza mengangkat gelasnya, matanya menatapku dengan tatapan yang sangat hangat. Masa lalu itu untuk dipelajari, bukan untuk disesali. Mari bersulang, untuk masa depan kita yang bersinar. Aku mengangkat gelasku, menyentuhkannya ringan pada gelasnya. Bunyi denting kaca terdengar merdu. Bersulang untuk hidup baru yang bebas dan bahagia. Aku meminum wine itu, merasakan manis dan hangatnya menjalar dalam darahku. Di bawah sana, kota Surabaya masih terus bergerak tanpa henti. Dan aku tahu, aku pun demikian. Aku akan terus melangkah maju ke depan, menjalani kehidupan yang penuh kebanggaan dan bersinar terang layaknya gemerlap lampu-lampu kota di bawah sana. Buku tentang pernikahan masa laluku telah resmi ditutup selamanya, membuka lembaran baru yang jauh lebih indah, di mana akulah yang memegang pena untuk menuliskan takdirku sendiri. Cerita ini berakhir di sini. Terima kasih telah mendengarkan dan mendukung saluran ini. Pantau terus untuk kisah-kisah kehidupan dan keluarga lainnya di episode mendatang.